Bab 361, apakah dia pencipta mukjizat? Namun, Huo Yuhao tiba-tiba memiliki perasaan aneh pada saat ini. Dia tertegun ketika menyadari bahwa aura lembah permintaan cinta Yin yang tampaknya telah mengalami semacam transformasi. Manfaat langsung dari transformasi ini adalah bahwa ia sekarang dapat terhubung dengan demi-plan spektralnya. Ini berarti bahwa dia bisa menggunakan kekuatan yang ditinggalkan oleh Electrolux jika dia tidak punya pilihan. Pada saat yang sama, dia juga bisa. Huo Yuhao meraih tangan Wang Donger dan membacakan mantra. Lampu menyala, dan keduanya menghilang. Pada saat berikutnya, dunia yang dingin dan menyeramkan berada tepat di depan mereka, demi-plan spektral Huo Yuhao. Demi-plan spektral yang diciptakan oleh Electrolux memang luar biasa. Huo Yuhao segera merasakan bahwa kendali lembah peminta cinta terhadapnya telah lenyap begitu dia melangkah ke kamar kecil ini. Ini berarti bahwa dia seharusnya tidak terpengaruh oleh lembah di sini. Namun, sangat disayangkan dia bahkan ada di sini. Huo Yuhao menghela nafas. Lembah pertanyaan cinta terlalu licik. Misi saya adalah untuk menyelamatkan senior tertua dan ketiga, dan dengan demikian beberapa pembatasan yang saya lakukan juga telah dibebaskan. Memang benar bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan lembah di demi-plan spektral ini. Namun, bisakah dia benar-benar meninggalkan Bei Bei dan Susanshi, dan melarikan diri dengan Wang Donger? Jelas itu bukan pilihan yang praktis. Kamu akhirnya di sini. Saya pikir Anda masih penipu, seru sebuah suara kesal. Sosok kuning muncul, dan Ye Guyi yang marah muncul di depan mereka. Dia sangat marah. Ketika Huo Yuhao mengalahkannya dengan kemampuannya, dia sudah setengah yakin dengan apa yang dikatakannya. Setelah itu, kekuatan Huo Yuhao membawanya ke tempat ini, di mana mayat hidup ada di sekitar. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi mayat hidup tidak mendekati dia. Namun, aura dalam demi-plan spektral ini terlalu tidak nyaman dan menjengkelkan baginya, karena dia memiliki jiwa bela diri malaikat suci. Ketika Huo Yuhao pergi, dia pergi untuk waktu yang lama. Ye Guyi tergoda untuk membunuh mayat hidup pada lebih dari satu kesempatan untuk melampiaskan rasa jijiknya terhadap dunia tempat dia berada. Namun, dia tahu bahwa mayat hidup di sini berbeda. Mayat hidup ini dipenuhi dengan aura cahaya tidak akan memberinya kekuatan atau memperkuat jiwa bela dirinya. Selanjutnya, ada pasukan mereka. Tidak peduli seberapa percaya dirinya dia tidak mungkin berbenturan dengan mereka secara langsung. Setelah menunggu begitu lama, Huo Yuhao akhirnya ada di sini. Secara alami, dia marah padanya. Huo Yuhao meminta maaf saat berkata, "Maaf, Ye Guyi. Kami telah bertemu dengan sedikit situasi khusus. Saya akan membawa Anda keluar sekarang. Namun, kami akan membutuhkan bantuan Anda saat kami keluar. Teman-teman kita terjebak di kota Radiant. Kita perlu menyelamatkan mereka." Petik 2. Ye Guyi mendengus dingin. "Kenapa aku harus membantumu? Anda adalah master jiwa iblis menjijikkan. Aku masih belum jelas tentang siapa kamu." Petik 2. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menjawab, "Terserah kamu. Lagi pula, saya terutama di sini karena saya harus membebaskan Anda. Jika Anda tidak ingin membantu kami, Anda dapat pergi segera setelah Anda keluar. Di luar sangat berbahaya. Ayolah." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan membaca mantra lain. Lapisan aneh cahaya keabu-abuan menelan mereka bertiga. Meskipun Ye Guyi menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, dia tidak mencoba menghindarinya. Selain itu, dia mulai melirik ke arah Wang Donger. Wang Donger mengenakan jubah prajurit putih, yang dengan sempurna menonjolkan sosok mungilnya. Meskipun sosoknya tampak sedikit kurang dewasa daripada Wang Qiwer, dia memiliki aura yang lebih muda. Rambutnya yang biru pucat mengalir di belakang kepalanya, dan matanya yang besar dan indah tampak seperti permata tercantik di dunia. Saat dia menyeringai, Ye Guyi linglung, meskipun dia selalu menjadi orang yang percaya diri dengan penampilannya yang menggairahkan. Namun, dia tidak berada dalam keadaan linglung terlalu lama. Segera, mereka menghilang dalam sepetak cahaya yang menyimpang. Ye Guyi tersentak bangun oleh aura necromancy. Undulasi ini, yang membuatnya muak dan jijik, bertahan sekitar 1 menit, sampai akhirnya dibawa kembali ke dunia yang sudah dikenalnya. Itu juga malam hari di sini, tapi langit di atas Radiant City kosong. Bangunan-bangunan besar memancarkan segala macam lampu. Meskipun mereka masih agak jauh, mereka masih bisa dengan mudah melihat di mana mereka berada. Huo Yuhao bergegas untuk menyelamatkan Bei Bei dan Susanshi,
dan dengan demikian dia tidak bisa diganggu dengan Ye Gui. Dia dengan cepat menarik Wang Donger saat dia menyerbu ke arah Radiant City. Hei, kamu belum menjelaskan banyak hal kepadaku. Sosok Ye Gui melintas, dan dia mengejar mereka berdua sebelum mencegat Huo Yuhao. Huo Yuhao menjadi muram ketika dia berkata, "Minggir, aku perlu menyelamatkan beberapa orang. Jika Anda berani memblokir saya, Anda akan menjadi musuh saya. Meskipun saya pikir malaikat suci Anda akan sangat berguna untuk berurusan dengan Tuan Roh Jahat, saya juga tidak akan ragu untuk mengubah Anda menjadi hantu." Saat dia berbicara, mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan spiritualnya yang luar biasa melonjak ke arah Ye Gui. Kamu kenapa kamu begitu sengit? Ye Gui terkejut. Bagaimanapun, Huo Yuhao telah mengalahkannya sekali, dan meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Ketika dia melihat betapa serius dan tegasnya dia sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Huo Yuhao mengabaikan dan berlari mengitari dia sambil terus menarik Wang Donger bersamanya. Kecepatannya melonjak saat dia meledak menuju Radiant City. Ye Gui menginjak kakinya dengan marah saat dia melihat mereka pergi. Namun, dia masih mengikuti mereka. Hei, tunggu saya akan membantu Anda menyelamatkan teman-teman Anda. Namun, Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi dengan kemampuan Master Roh Jahat Anda setelah kami menyelamatkan mereka. Petik 2. Wang Donger terkekeh dan melirik Huo Yuhao dengan tatapan genit sebelum berkata, "Melonggarkan untuk membuatnya di bawah kendali Anda. Kamu benar-benar punya cara untuk mengejar gadis-gadis." Petik 2. Huo Yuhao membentak, "Kami terburu-buru sekarang, tetapi Anda masih punya keinginan untuk melucu. Tolong aku." Ketika dia berbicara, armornya terbalik, memperlihatkan tangan kirinya. Kekuatan Haodong mereka mulai beredar melalui tubuh mereka melalui tangan yang memegang Wang Donger. Mata Huo Yuhao juga menjadi lebih cerah. Kekuatan spiritualnya yang kuat melesat maju seperti pedang tajam. Pada titik ini, Huo Yuhao tidak repot-repot menyembunyikan kultivasi spiritualnya lagi. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi seberkas cahaya spiritual yang tak terlihat yang melesat ke kejauhan untuk mengamati sekelilingnya. Saat dia menoleh, dia mulai memindai sekitar. Ye Gui merasakan kekuatan spiritual yang kuat dari Huo Yuhao melewatinya, dan ngeri. Tuntutan pada kekuatan spiritualnya sendiri untuk menggunakan malaikat suci-nya juga sangat tinggi. Ini karena malaikat sucinya tidak hanya mengandalkan kekuatan cahaya untuk menjadi lebih kuat, itu juga bergantung pada kekuatan kepercayaan, serta kekuatan pemurnian yang diperoleh dari memurnikan kejahatan. Semua ini membutuhkan kekuatan spiritual yang besar untuk mengendalikan. Akibatnya, Ye Gui selalu sangat percaya diri dengan kekuatan spiritualnya. Namun, dia sekarang menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tidak dapat dibandingkan dengan Huo Yuhao. Kultivasinya jelas hanya sekitar 6 cincin, tetapi kekuatan-kekuatan spiritualnya tampaknya tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Penindasan spiritualnya yang mengerikan bahkan bisa melebihi Dou Luo berjudul. Setelah pemindaiannya yang cepat, Huo Yuhao tidak menemukan Aura Bei Bei dan Susanshi. Namun, ia menemukan sejumlah besar pasukan Kekaisaran Sun Moon. Mereka semua dikerahkan ke barat Radiant City, dan mengepungnya secara diam-diam. Ada juga beberapa insinyur jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa di antara pasukan ini. Mereka bergerak dengan tertib, dan jelas bahwa mereka siap untuk bereaksi terhadap situasi apapun. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup mata emasnya yang bersinar. Cahaya aneh mulai bersinar di dahinya. Mata nasibnya terbuka diam-diam, dan cahaya keemasan-keemasan keluar dari sana. Saat ia sepenuhnya melepaskan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao juga akhirnya mengungkapkan salah satu cincin jiwanya yang biasanya ia sembunyikan dengan tiruannya. Putih, ungu, hitam. 5 cincin jiwanya muncul di sekitarnya. Ya, ini adalah warna sejati cincin jiwa Huo Yuhao. Kata-kata yang dikatakan Skydream Ichewom sebelumnya tidak dibesar-besarkan. Mata rohnya mampu menjadi begitu kuat karena cincin jiwanya berevolusi ketika kekuatan rohaninya meningkat, dan kemudian, setelah ia menyatu dengan asal spiritual Skydream Ichewom. Cincin jiwa pertamanya adalah cincin jiwa, 10 tahun, cincin kedua dan ketiga adalah cincin jiwa 1000 tahun, dan cincin jiwa keempat dan kelima adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Di antara tuan jiwa dengan peringkat yang sama, dia unik. Selain itu,
Cincin jiwa kedua dan ketiga bahkan mungkin berevolusi menjadi cincin jiwa 10.000 tahun ketika kekuatan spiritualnya terus meningkat. Ye Guyi terkejut ketika dia melihat 5 jiwanya berdering. Apa yang sedang terjadi? 10 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 10.000 tahun. Apakah dia normal? Bukankah jiwanya berdering seharusnya berwarna keabu-abuan? Mengapa mereka seperti itu sekarang? Mana yang nyata, dan mana yang palsu? Dia hanya raja jiwa, tapi dia mengalahkanku meskipun aku seorang kaisar jiwa. Ini benar-benar bertentangan dengan semua yang diketahui Ye Guyi tentang penguasa jiwa. Tiba-tiba, dia menjadi sangat ingin tahu tentang Huo Yuhao. Deteksi spiritual mata takdir Huo Yuhao bisa mencakup lebih dari 7 km jika diarahkan ke satu arah. Itu yang terbaik yang bisa dia kelola sekarang. Saat dia memindai area dengan deteksi spiritualnya, dia merasakan semua yang terjadi di dalam wilayah yang dia pindai. Akhirnya, dia mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. Saya telah menemukan mereka. Ayo pergi. Hai Guyi, ikuti kami. Tinggallah tidak lebih dari 10 meter dari kami. Petik 2. Aku, Ye Guyi ingin membalas, tetapi Huo Yuhao sudah menarik Wang Donger bersamanya saat ia maju ke depan. Selain itu, tubuh Wang Donger menyala dengan 1 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 2 hitam. Mereka lebih baik daripada apa yang biasanya merupakan kombinasi terbaik. Sayap kupu-kupu emas kebiruannya terbuka di punggungnya, dan cahaya yang menawan membuatnya semakin menggerahkan. Huff, saya tidak kalah dengan dia. Ye Guyi melepaskan malaikat sucinya setelah meningkatnya semangat kompetitifnya. Sementara dia terkuras dalam pertarungannya dengan Huo Yuhao, dia benar-benar pulih ketika dia berada di demi-plane spektral. Tempat itu dipenuhi dengan aura spektral, tetapi ada juga aura cahaya yang pekat. Namun, itu tidak membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Saat dia membuka 4 sayap malaikatnya, Ye Guyi mengepakkan sayapnya yang berbulu dan mengejar Huo Yuhao. Ada sayap putih di satu sisi, dan sayap emas kebiru-biruan di sisi lain. Mereka bertiga pasti membentuk barisan yang sangat mempesona. Pasukan Kekaisaran Sun Moon sudah mengawasi mereka dari jauh. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk mengintip ke langit. Dengan visinya, dia sudah menemukan beberapa alat pengintai di langit. Senyum dingin muncul di bibirnya. Sementara alat pengintai jiwa ini efektif terhadap kebanyakan orang, mereka mungkin tidak efektif terhadapnya. Lapisan aneh undulasi spiritual berdesir dari tubuhnya. Ye Guyi hanya melihat cincin jiwa putih pertamanya bersinar sebelum cahaya di sekitar mereka mulai menekuk. Dia juga di dalam, dan dengan demikian dia tidak bisa melihat perubahan apa yang terjadi pada tubuhnya. Satu-satunya perasaan yang dia dapatkan adalah bahwa cahaya yang dia dan Wang Donger pancarkan redup sebelum menghilang. Lingkungan mereka juga berubah menjadi hitam pekat. Namun, dia masih bisa melihat emas kebiruan dari sayap Wang Donger. Dia menjadi sangat ingin tahu ketika menyaksikan adegan aneh ini terjadi. Namun, dia heran pada saat berikutnya. Kekuatan spiritual lembut Huo Yuhao ditransmisikan. Ketika dia berpikir dia mencoba untuk terhubung dengannya, dia secara alami menerima kekuatan spiritualnya. Namun, Ye Guyi membuka matanya lebar karena terkejut setelah ini. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jelas dalam benaknya. Dia bisa tahu apa yang terjadi selama beberapa kilometer persegi di sekitarnya. Dia hampir berteriak keras ketika dia menyadari bahwa dia memiliki pandangan sekeliling di sekelilingnya. Kekuatan spiritual dapat digunakan dengan cara ini. Bukankah dia penguasa jiwa jahat? Namun, aku tidak bisa merasakan aura jahat darinya sekarang. Sebaliknya, ada aura cahaya yang sangat tebal. Ada apa dengan pria ini? Ye Guyi mengikuti Huo Yuhao dengan erat ketika pertanyaan-pertanyaan menumpuk di benaknya. Melalui deteksi spiritualnya, dia menyuruhnya untuk mengikutinya dengan cermat. Segera, mereka bertiga mendekati pasukan yang ditempatkan di sebelah barat kota Radiant. Ye Guyi mulai sedikit gugup. Meskipun mereka bertiga sangat kuat, mereka masih kalah jumlah. Selanjutnya, militer Kekaisaran Sun Moon masih akan memiliki beberapa insinyur jiwa, bahkan jika tidak ada tim rekayasa jiwa yang nyata di sekitar. Mereka berusaha memasuki Radiant City. Jika mereka ditemukan, mereka akan dikepung. Orang ini tidak terlihat seperti orang idiot, mengapa dia melakukan sesuatu yang bodoh seperti ini? Namun, dia terkejut sekali lagi bahkan sebelum keraguannya dijawab. Para prajurit tampaknya tidak memperhatikan mereka sama sekali.
Mereka tidak bereaksi meskipun mereka bertiga semakin dekat dan dekat. Faktanya, para prajurit tidak dapat melihat mereka sama sekali. Huo Yuhao menggunakan tiruannya untuk bersembunyi dari yang lain pada beberapa kesempatan. Itu bahkan lebih efektif di malam hari. Kecuali jika seseorang benar-benar mencoba merasakan auranya, mereka tidak akan bisa mendeteksi dia menggunakan mata telanjang. Selain itu, hanya penguasa jiwa yang lebih unggul dalam kultivasinya dan beberapa makhluk jiwa khusus akan dapat merasakan auranya saat ia disembunyikan dengan cara ini. Mereka dapat menyerbu melewati pasukan ke Radiant City secara terbuka. Ye Gui berhenti mencoba menebak apa kemampuan Huo Yuhao tidak lama kemudian. Itu karena dia lebih takjub dengan bangunan dan dinding bobrok di depannya. Saat dia melihat beberapa bangunan yang runtuh di depannya, serta celah di tanah yang berliku-liku di mana-mana, Ye Gui tidak bisa tidak berseru, apakah ini benar-benar kota Radiant? Kenapa menjadi seperti ini? Petik 2. Diam. Huo Yuhao mengirimkan pesan ini kepadanya melalui kekuatan spiritualnya. Imitasinya tidak bisa mengisolasi suara. Apakah dia mencoba memberitahu pasukan di mana kita berada? Ye Gui juga menyadari kesalahannya, tetapi dia masih tidak puas ketika dia mendengus pada Huo Yuhao, apakah aku harus tutup mulut hanya karena kamu menginginkanku? Sementara dia berbicara lagi, dia mencoba yang terbaik untuk menurunkan volumenya. Huo Yuhao tidak punya waktu untuk mengganggunya. Saat ini, dia bisa merasakan bahwa Bei Bei dan Su Sanxi sedang dalam krisis. Dia mempercepat langkahnya dan maju. Dia tidak memilih untuk terbang karena dia memahami alat jiwa dengan sangat baik. Alat jiwa pengintai udara di udara memiliki struktur yang sangat sederhana, karena mereka sangat besar, namun harus tetap di udara. Namun, alat jiwa anti udara di tanah berbeda. Dia tidak bisa bersembunyi dari mereka bahkan dengan tiruannya. Alat jiwa anti udara dibantu oleh alat jiwa deteksi kekuatan jiwa. Apapun yang terjadi, Huo Yuhao tidak mungkin menyembunyikan undulasi kekuatan jiwanya sepenuhnya. Begitu mereka ditemukan, mereka tidak mungkin menangani rentetan serangan yang akan dilancarkan terhadap mereka. Bei Bei dan Su Sanxi memang dalam situasi bencana sekarang. Mereka dikelilingi oleh musuh-musuh mereka. Sekelompok insinyur jiwa yang mengepung mereka. Insinyur jiwa ini tidak kuat secara individual, peringkat tertinggi di antara mereka hanya seorang insinyur jiwa kelas 5. Namun, mereka memiliki kekuatan dalam jumlah. Setidaknya 40 insinyur jiwa telah membentuk lingkaran longgar, menjebak mereka berdua. Alat jiwa yang digunakan terutama kelas 3 atau kelas 4. Namun, mereka terutama digunakan untuk serangan cepat dan jarak jauh. Ada banyak meriam dan bom peledak cepat yang menargetkan Bei Bei dan Su Sanxi. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengatur napas. Kekuatan juang para insinyur jiwa akan sangat meningkat setelah mereka mencapai keuntungan angka tertentu. Itulah yang terjadi dengan sekelompok insinyur jiwa ini. Mereka berasal dari Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Sun Moon, dan memiliki chemistry hebat satu sama lain. Alat jiwa yang mereka gunakan hanya menghabiskan kekuatan jiwa mereka, dan tidak menghabiskan sumber daya lainnya. Jika Bei Bei dan Su Sanxi berada dalam kondisi puncaknya, mereka tidak akan menemukan masalah untuk berjuang keluar. Namun, mereka berdua terluka parah selama Akademi Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Meskipun mereka telah menerima perawatan tepat waktu, mereka masih jauh dari pulih sepenuhnya. Setelah serangkaian perkelahian, luka-luka mereka kambuh. Pada titik ini, Su Sanxi menggunakan Shield of the Xuanwu Turtle untuk melindungi Bei Bei. Dia mencoba untuk menyerbu keluar beberapa kali, tetapi dia terpaksa mundur pada setiap kesempatan. Selanjutnya, lampu merah berkedip diam-diam muncul di langit pada saat ini. Bola cahaya ini dengan cepat mengunci Su Sanxi. Itu adalah Eye of Fear. Meskipun mereka bukan insinyur jiwa, Bei Bei dan He Kaitu mengenali apa itu. Selama turnamen, He Kaitu menggunakan Eye of Fear untuk menciptakan banyak peluang bagi tim mereka untuk mengalahkan lawan-lawan mereka. Namun, mereka adalah orang-orang yang akan menderita dari murka mata ketakutan ini sekarang. Tidak enak rasanya berada di sisi yang salah kali ini. Bei Bei, aku tidak berharap mati bersamamu di sini. Saya akan bertarung sepanjang jalan dengan mereka. Kemudian, cobalah untuk keluar sendiri ketika saya melepaskan kemampuan penuh saya. Saya tidak bisa merawatnya lagi. Mintalah dia untuk menemukan pria yang baik dan menikahinya, kata Su Sanxi kepada Bei Bei tanpa ragu-ragu. Bei Bei bingung dan jengkel ketika dia berkata, omong kosong.
Saya tidak berpikir Anda dapat membantu saya melarikan diri dengan kemampuan Anda yang kurang. Saya pikir Anda harus keluar dari sini. Anda cenderung melarikan diri dengan cangkang kura-kura yang Anda miliki. Saya lebih eksplosif daripada Anda. Dalam menghadapi krisis ini, ia kurang halus dari biasanya. Su Sanshi sangat marah. Potong omong kosong. Ngomong-ngomong, Nanan selalu memperhatikan aku. Dia tidak akan terlalu sedih bahkan jika aku mati. Anda berbeda dari saya. Anda masih harus menyelamatkan Xiaoya. Apa yang akan dia lakukan tanpamu? Ayo, cepat pergi dari sini. Eye of Fear itu hampir selesai diisi. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memberi Bei Bei dorongan kuat. Namun, tubuh Bei Bei bersinar dengan cahaya keemasan menyilaukan pada saat ini. Raungan naga nyaring menggema melalui 9 langit. Itu adalah tanda yang berarti naga suci berseri-seri akan dilepaskan. Bei Bei belum memanfaatkan kemampuan Radiant Holy Dragon-nya sebelumnya meskipun dia menghadapi musuh yang tangguh, karena lukanya. Namun, jelas bahwa dia akan keluar dengan mengeluarkannya sekarang. Mata Su Sanshi memerah saat dia memelototi Bei Bei. Namun, Bei Bei sekarang tampil sangat tenang dan halus. Dia tersenyum ketika menatap Su Sanshi. Baut emas petir yang melonjak di sekitarnya mulai berangsur-angsur berubah menjadi kabut cahaya. Segala sesuatu dalam wilayah beberapa puluh meter persegi berubah menjadi emas yang menyilaukan. Dalam hitungan detik, kilat melintas di wilayah ini, yang tampaknya telah berubah menjadi dunia khusus. Cahaya keemasan di sekitar Bei Bei mulai terbakar seperti api. Dia membakar energi hidupnya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Radiant Holy Dragon-nya cukup kuat untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Dengan mengorbankan energi hidupnya, ia membuat kekuatan bertarungnya semakin mengerikan. Mata Su Sanshi sudah memerah. Dia ingin menghentikan Bei Bei, tapi dia terlempar jauh oleh sambaran petir keemasan. Bei Bei tersenyum saat dia melambai padanya. Dia menunjuk ke arah barat sebelum menunjuk ke bagian dalam Radiant City. Setelah itu, dia melambai padanya lagi. Su Sanshi telah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan dengan demikian ia secara alami tahu apa yang dikatakan Bei Bei kepadanya. Dia memintanya untuk melarikan diri terlebih dahulu, dan menyelamatkan Tang Ye di masa depan. Su Sanshi tiba-tiba berteriak histeris di bagian atas suaranya saat dia menatap Bei Bei. Bei Bei, kamu homo. Sekarang aku tahu kamu benar-benar mencintaiku. Petik 2. Bei Bei ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia memilih untuk berbalik dan mengabaikannya. Pada titik ini, lampu merah berkedip dari Eye of Fear di langit tiba-tiba redup. Jeritan tragis terdengar dari kejauhan, dan bola cahaya berdarah melesat ke langit. Cahaya berdarah, yang merupakan campuran merah dan putih, tersebar, dan Eye of Fear bergetar sedikit sebelum jatuh dari langit. Suhu di sekitarnya mulai turun secara signifikan. Kepingan salju mulai melayang di udara ketika suhu turun. Insinyur jiwa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka menyadari bahwa tubuh mereka mulai membeku. Su Sanshi tertegun. Namun, dia kemudian senang. Dia berteriak pada Bei Bei, junior kecil ada di sini. Ini Little Junior, homo, cepat tarik kembali kekuatanmu. Aku akan mengikutimu jika kamu berani mati. Petik 2. Pada titik ini, Su Sanshi tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis, meskipun ia biasanya orang yang sangat bangga dan ulet. Iya nih, Huo Yuhao ada di sini. Pada saat ini, ekspresi Huo Yuhao sangat dingin sehingga dia tampak seperti Raja Iblis dari neraka. Cahaya keunguan emas keluar dari matanya. Undulasi spiritual yang dilepaskannya sangat murni. Namun, mereka juga tampaknya telah terwujud. Itu seperti dua bilah tajam berwarna emas keunguan yang keluar dari matanya. Huo Yuhao sangat menakutkan dalam kondisi seperti itu. Putri salju kecil telah diam-diam muncul di belakangnya. Dia menggenggam tangannya, jari telunjuk dan cincinnya sedikit menekuk. Dia membentuk gerakan tangan yang aneh sebelum badai salju mulai mengamuk dari tubuhnya. Ya, itu adalah Snowy Dance of Ultimate Ice, terbentuk dari kombinasi teknik pamungkas ketiga, tiga teknik utama permaisuri, dingin, dan domain perpetual ice karya Huo Yuhao. Badai salju yang mengerikan mengamuk saat Huo Yuhao menerjang masuk. Ketika Bei Bei mulai membakar kekuatan hidupnya, Huo Yuhao hampir menjadi gila. Bei Bei bukan hanya senior tertua, tetapi juga kakak laki-lakinya. Dia bahkan adalah figur ayah bagi Huo Yuhao. Tidak ada yang bisa menggantikan Bei Bei di dalam hatinya.
Melihat bahwa seniornya yang tertua telah dipaksa ke keadaan seperti itu, Huo Yuhao benar-benar gila. Cahaya berdarah yang telah tersebar sebelumnya sebenarnya adalah masalah otak seorang insinyur jiwa kelas 7. Dia juga yang mengendalikan Eye of Fear. Huo Yuhao berhasil menemukannya menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar. Setelah kultivasi spiritualnya mencapai ranah imaterial konkret, ini adalah pertama kalinya dia melepaskan shock spiritualnya menggunakan Eye of Destiny dengan seluruh kekuatannya. Meskipun kekuatan bertarung individu dan kekuatan spiritual dari seorang insinyur jiwa kelas 7 lebih rendah daripada Soul Sage 7 cincin, mereka masih dianggap sangat kuat. Namun, kepala insinyur jiwa kelas 7 ini langsung hancur berantakan oleh spiritual shock Huo Yuhao, begitu saja. Tarian Snowy dari Ultimate Ice dilepaskan menggunakan Haodong Power, dan itu segera mencakup area 300 meter. Insinyur jiwa lainnya yang telah bubar semuanya langsung dilanda badai salju. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keunguan sekali lagi. Bei mengerang, dan lampu keemasan di sekitar tubuhnya mulai tersebar. Api keemasan di tubuhnya juga padam. Matanya tertutup, dan ia jatuh ke tanah. Begitu seseorang mulai membakar kekuatan hidup mereka, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya sendiri. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain untuk memukulnya dengan shock spiritual untuk menghentikannya membakar lebih banyak kekuatan hidupnya. Dengan kultivasi Bei dan pembakaran Holy Radiant Dragon-nya sebelumnya, bahkan Soul Douluo bercincin 8 tidak mungkin menghentikannya. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Meskipun Bei terluka, hidupnya masih terlindungi. Huo Yuhao menerjang menuju Bei. Wang Donger menirukan tindakan mendesak di punggung Bei, dan api emas dari tulang jiwanya mulai mengelilingi Bei. Dia sementara terlindung dari aura Ultimate Ice sebagai akibat dari ini. Aku mati kedinginan, Yuhao, aku tidak tahan lagi. Jeritan tragis Susanshi terdengar dari belakang mereka. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa kehidupan Bei telah terpelihara. Dia dengan cepat menghapus domainnya dan melepaskan tangan Wang Donger. Dia bergegas untuk mendukung Susanshi, yang mengejutkan. Meskipun dia hanya di Snowy Dance of Ultimate Ice untuk waktu yang singkat, Susanshi sudah menjadi pucat. Meskipun energi asal Ultimate Ice di tubuh Huo Yuhao telah mengganggunya, itu juga memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan Ice Ultimate-nya. Pada saat yang sama, Putri Salju kecil perlahan berevolusi. Meskipun Huo Yuhao masih seorang Raja Roh, kekuatan bertarungnya meningkat secara signifikan. Masalah terbesar dengan Snowy Dance of Ultimate Ice adalah serangan serba bisa dan tanpa pandang bulu. Setidaknya, dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, ia masih tidak bisa mengendalikan kekuatan domain ini secara efektif. Dia melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice, bukan keterampilan fusi yang dia dan Wang Donger miliki. Huo Yuhao membungkuk dan mengangkat Susanshi ke punggungnya. Dia merasa sangat beruntung sekarang. Untungnya, saya menciptakan alat jiwa berbentuk manusia ini sebelumnya. Saya mendapat manfaat dari itu sekarang. Jika saya tidak berhasil, saya tidak akan bisa menyelamatkan mereka berdua sekarang. Huo Yuhao kembali ke sisi Bei setelah dia mengangkat Susanshi di punggungnya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk membawa Bei dan memelintir bibirnya ke Wang Donger sebelum berkata, "Ayo pergi." Ye Gui juga menggigil saat ini. Ketika dia melihat Snow Lady kecil muncul, diikuti oleh domain yang menakutkan, dia benar-benar terdiam. Dia pikir Huo Yuhao aneh. Selain itu, dia bisa dengan jelas melihat cincin jiwa Huo Yuhao mengalami perubahan saat dia melepaskan wilayah kekuasaannya. 4 menjadi oranye emas, sementara 1 berubah menjadi merah. Apakah dia masih seorang guru jiwa? Apakah dia bahkan manusia? Huo Yuhao sedang tidak ingin menghibur Ye Gui yang terguncang. Di bawah perlindungan Wang Donger, dia berbalik dan bergegas ke barat. Dia melepaskan imitasinya lagi, mendistorsi cahaya di sekitar mereka, dan mereka menghilang ke lingkungan mereka. "Kemarilah, cepat, apa yang kamu lakukan?" Huo Yuhao berteriak pada Ye Gui. Pada titik ini, Ye Gui agak jauh dari Huo Yuhao. Sebelumnya, dia telah menggunakan malaikat suci untuk melawan Snowy Dance of Ultimate Ice. Dia sekarang menyaksikan Huo Yuhao dan yang lainnya menghilang di depan matanya. Dia membuka matanya lebar-lebar. Dia sebenarnya bisa menyelubungi semua orang. Tidak heran pasukan tidak dapat menemukan kita sebelumnya. Tidak heran dia ingin aku tetap dalam jarak 10 meter darinya. Di bawah bimbingan kekuatan spiritual Huo Yuhao, Ye Gui dengan cepat bergegas menghampiri mereka.
Dia melindunginya dari sisi berlawanan Wang Donger saat mereka menyerang ke barat. Alat jiwa pengintai udara di udara telah menemukan perubahan luar biasa yang terjadi di tanah. Alarm yang memekakkan telinga mulai berdering. Beberapa sosok muncul di udara setelah beberapa detik. Individu yang benar-benar kuat dari Kekaisaran Sun Moon telah tiba. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat patung es di bawah. Dengan bantuan Wang Donger, Snowy Dance of Ultimate Ice milik Huo Yuhao berhasil mencapai tingkat Sage Jiwa. Itu Ultimate Ice yang setara dengan kekuatan Sage Jiwa. Bagaimana mungkin insinyur jiwa kelas 4 dan 5 itu bisa menolaknya? Akibatnya, mereka kehilangan nyawa ketika dibekukan. Bahkan alat jiwa mereka tertutup es. Di mana mereka? Seorang penatua bertanya pada Sage Jiwa yang bertugas mengendalikan alat-alat jiwa pengintai. Mereka hilang. Moza bergegas ke sini sekarang, tapi kepalanya hancur oleh pasukan khusus. Moza adalah jiwa Sage yang telah mengendalikan Eye of Fear sebelumnya. Insinyur jiwa yang mengendalikan alat-alat jiwa pengawasan ini juga seorang Soul Sage. Saat ini, dia terlihat sangat suram. Kemampuannya sangat mirip dengan Moza. Jika Moza tidak bisa menahan kekuatan itu, dia juga tidak akan bisa melakukannya. Jika bukan karena fakta bahwa penatua itu adalah insinyur jiwa kelas 8, dia tidak akan berani berada di sini sama sekali. Tingkatkan jangkauan deteksi dan gunakan detektor kekuatan jiwa. Saya tidak percaya mereka bisa melarikan diri. Mereka pasti menggunakan beberapa kemampuan untuk menutupi diri mereka sendiri. Teriak insinyur jiwa kelas 8. Insinyur jiwa kelas 7 yang gelisah mengangguk dan segera mengambil alat jiwa besar dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Dia membawa alat jiwa itu di punggungnya. Itu tampak seperti sebuah kotak besar. Saat ia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, gelombang kekuatan jiwa yang intens mulai meningkat. Setelah ini, benda logam tebal mulai naik dari kotak. Setelah naik 1,5 meter, bagian atas kotak terbuka dan membentuk bentuk payung. Sebanyak 7 bingkai logam di sekitar payung logam mulai berkumpul di tengah menuju titik tertentu. Undulasi kekuatan jiwa dilepaskan, dan alat jiwa mulai memindai tanah di sekitarnya. Itu adalah detektor kekuatan jiwa kelas 6. Itu membutuhkan kekuatan jiwa dari Sage Jiwa 7 cincin untuk digunakan terus-menerus di area yang luas. Selain itu tidak bisa terlalu jauh dari tanah, jadi itu bukan alat jiwa ketinggian tinggi. Namun, ketika dia mulai mengaktifkan detektor kekuatan jiwa ini, beberapa semburan bunga api mulai muncul darinya. Dia dan insinyur jiwa lainnya di sekitarnya diberi ketakutan. Mereka semua melihat ke bawah tanpa sadar. Tornado mengerikan yang membekukan mengamuk di bawah mereka. Bab 362, Petualangan Hebat Keturusan. Boom, 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 boom. Boom yang kuat meletus dalam lingkaran dan bercampur dengan kabut es yang baru saja meledak sebelum bergabung menjadi tornado besar yang meroket ke langit. Ledakan ini terlalu menakutkan, seolah-olah ledakan apokaliptik yang baru saja terjadi di kota Radiant turun ke kota sekali lagi. Undulasi kekuatan jiwa yang mengerikan mendorong detektor kekuatan jiwa ke batasnya, dan meledak dengan retakan logam yang diprotes. Insinyur jiwa dengan tergesa-gesa melonjak ke langit, dan bahkan kemudian, hawa yang sangat ekstrim datang dari bawah mereka membuat mereka menggigil. Ledakan yang mengerikan dan luar biasa ini meliputi segala sesuatu dalam jarak 1000 meter di tanah, dan beberapa bangunan yang masih berdiri segera diterbangkan hingga berkeping-keping. Untungnya, para prajurit dan warga di wilayah itu sudah tersebar, dan tidak banyak nyawa yang hilang. Namun, kekuatan dan dampak ledakan yang menakutkan ini jelas mirip dengan serangan habis-habisan Titlet Douluo. Huo Yuhao sangat teliti dan berhati-hati. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia, dan penilaiannya akan tetap akurat bahkan jika ada emosi yang menggerakkan hatinya. Huo Yuhao meramalkan bahwa mereka akan menarik perhatian musuh mereka ketika dia bersembunyi dengan Bei Bei dan Susanshi sekali lagi, dan ini adalah alasan mengapa dia memilih untuk melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice meskipun itu akan mempengaruhi Susanshi secara bersamaan waktu. Jika tidak, dengan kekuatan yang dia miliki jika dia bekerja sama dengan Wang Donger untuk melepaskan mantra di tengah kekosongan, spiritual tempest, setiap insinyur jiwa di tempat kejadian juga akan tersingkir. Insinyur jiwa yang telah dibekukan menjadi patung es menjadi bom waktu ledakan Huo Yuhao untuk kemudian, dan tangan kirinya adalah entitas yang paling penting yang mengendalikan bahan peledak ini dan peledakan mereka. Ice Explosion dikenal sebagai keterampilan Dewa Ultimate Ice, dan klaim itu bukannya tanpa substansi.
Dengan prasyarat yang tepat bertemu, Huo Yuhao bisa menjadi lebih menakutkan daripada Tuan Jiwa 7 cincin dan 8 cincin dalam pertempuran yang lebih besar seperti ini. Ini adalah hasilnya bahkan ketika Huo Yuhao tidak menggunakan tangannya untuk mengaktifkan Ice Explosion dan meledakkan kekuatan jiwa di dalam tubuh insinyur jiwa ini secara langsung. Kalau tidak, ledakan ini akan mencakup lebih dari hanya 1 kilometer, dampaknya mungkin akan mencapai berbagai insinyur jiwa di langit. Wajah Huo Yuhao dingin dan serius saat mereka melayang di udara. Dia membawa Bei di tangannya, Su Sanxi di punggungnya, dan hatinya penuh kedamaian dan ketenangan pada saat ini. Huo Yuhao bahkan tidak melihat ke belakang ketika ledakan yang memekakkan telinga meletus di belakangnya. Pasukan besar di depan mereka bergerak, jadi Huo Yuhao dan yang lainnya mengubah arah sedikit sebelum mereka berlari melalui celah di antara para prajurit itu, sementara Wang Donger dan Ye Guyi mengikuti di belakangnya. Napas Bei lemah, tetapi kondisinya stabil, dan semua tanda vitalnya normal. Napas Su Sanxi menjadi jauh lebih teratur dan normal setelah dia meluangkan waktu untuk menyesuaikan diri. Untuk suatu alasan, Huo Yuhao tiba-tiba teringat akan penjaga pribadi Duke Harimau Putih yang telah melompat dari tebing untuknya sebelum ini. Dia tiba-tiba mengerti mengapa begitu banyak orang memilih untuk menjadi prajurit, karena hanya di medan perang mereka dapat memiliki perasaan di mana mereka bersama dalam kehidupan dan kematian, dan hanya pada saat itulah mereka dapat merasakan kehormatan dan kemuliaan sebagai pejuang yang gagah perkasa. Ada pikiran di benaknya, dan itu hanya pikiran, tetapi itu tumbuh dan bergerak seperti benih dari lubuk hatinya. Dia telah mengambil keputusan. Mereka bertiga akhirnya membebaskan diri dari pengepungan Kekaisaran Sun Mun dengan menarik celah di antara unit tentara Kekaisaran Sun Mun dengan imitasi Huo Yuhao. Deteksi spiritual Huo Yuhao, yang dibagikan kepada yang lain, dan peniruannya adalah alasan paling penting mengapa mereka dapat melarikan diri dengan mudah. Ada beberapa tanah datar di depan mereka, tetapi Huo Yuhao memilih untuk berhenti di jalurnya saat ini. Dia mengerutkan kening samar-samar, dan menoleh ke arah Ye Guyi dengan ekspresi canggung di wajahnya ketika dia berkata, "Ye Guyi, tempat ini dianggap aman untuk saat ini. Tetapi jika kita terus menuju ke barat, kita akan menghadapi jenis bahaya lain. Kami harus terus maju, tetapi Anda tidak harus. Saya dapat memberitahu Anda segalanya tentang kami sekarang. Saya Huo Yuhao dari halaman dalam Akademi Shrek, dan dia adalah Wang Donger. Dia pacar saya, dan dia juga dari halaman dalam. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kemampuan saya kepada Anda untuk saat ini. Anda harus tahu hubungan Kekaisaran Bulan Matahari dengan Gereja Roh Kudus, dan Anda juga telah melihat betapa kuatnya mereka. Tidak ada cara bagi kita untuk melawan mereka sendiri dengan kekuatan kita. Jika Anda mau, Anda dapat bergabung dengan Shrek Academy, pintu akademi akan selalu terbuka untuk Anda, dan malaikat Anda harus cukup untuk halaman dalam untuk membuat pengecualian untuk membawa Anda masuk." Petik 2. Wang Donger melirik Huo Yuhao dan dengan lembut menyentuh lengannya. Huo Yuhao baru saja memperkenalkannya kepada gadis cantik lain sebagai pacarnya, yang membuktikan betapa manisnya dia terhadapnya. Ye Guyi terkejut ketika Huo Yuhao menyebutkan bahwa dia dari Akademi Shrek. Dia tahu tentang Shrek Academy, tentu saja, sebagai akademi nomor 1 di benua itu, mungkin tidak banyak yang tidak mengetahuinya. Pantas, tidak heran dia memiliki begitu banyak kemampuan aneh. Dia sebenarnya dari Akademi Shrek. Mereka sudah lama tidak saling kenal, tetapi karena suatu alasan, Ye Guyi memiliki keyakinan yang tak terlukiskan pada Huo Yuhao, mungkin karena Huo Yuhao memiliki kesempatan untuk membunuhnya sejak lama, tetapi dia tidak melakukannya. "Biarkan aku memikirkannya," jawab Ye Guyi dengan kerutan halus. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tetapi saya percaya bahwa kita akan menjadi sekutu di masa depan, karena kita memiliki musuh yang sama." Petik 2. Su Sanxi masih sadar, dan tepat pada saat ini, suara polos yang sudah membuat mereka sedikit trauma terdengar sekali lagi di telinga mereka. "Kamu telah melewati petualangan mendalam ini. Tes kedua telah diselesaikan secara sempit, sehingga semua orang dapat melanjutkan ke babak ketiga, Sincerity Adventure. Anda dapat kembali." Petik 2. 4 sinar cahaya emas dan perak samar naik dari tubuh mereka pada saat yang sama. Ye Guyi memandang dengan mata melebar dan rahang yang kendur saat mereka berempat menghilang tepat di depan matanya dalam sekejap. Tubuhnya juga melayang keluar dari bawah pengaruh imitasi Huo Yuhao. Ye Guyi menepuk dahi. Pikirannya sudah mati rasa,
karena Huo Yuhao telah memberinya terlalu banyak kejutan dan kejutan, sampai-sampai dia sudah terbiasa. Haruskah saya pergi ke Akademi Shrek? Saya akan memikirkannya setelah saya meninggalkan tempat ini. Saya akan berputar karena saya tidak bisa melakukan perjalanan ke barat. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Sinar keemasan melintas satu demi satu sebagai dunia virtual yang mereka kembalikan ke kenyataan. Huo Yuhao, Wang Donger, Bei Bei, dan Su Sanshi muncul satu demi satu di lingkungan yang sama sekali baru. Mereka sepertinya berada di dalam halaman yang luas. Batas-batas halaman tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan ada matahari keemasan dan bulan perak yang tergantung di langit untuk menunjukkan bahwa mereka masih di bawah kendali lembah peminta cinta Yin Yang. 4 balok emas dan perak melonjak dari bawah kaki mereka. Namun, sinar cahaya ini tidak lagi menahan kekuatan dan kemampuan mereka. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang telah dia keluarkan sebelum ini dipulihkan dengan kecepatan yang luar biasa, dan bahkan kelelahan samar di tubuhnya menghilang di bawah sinar yang hangat. Reaksi Bei Bei adalah yang paling mencolok. Tubuhnya melayang menjauh dari tangan Huo Yuhao, dan secara bertahap diluruskan sementara kabut tebal menyehatkan tubuhnya secara terus-menerus. Huo Yuhao dapat mengatakan pada titik ini bahwa semua orang yang menghilang sebelumnya telah muncul kembali di tempat ini, kecuali mereka tidak memiliki kabut di sekitar tubuh mereka. Semua orang berdiri melingkar, dan setiap orang memiliki kubah di atasnya, seolah-olah mereka terjebak dan tidak bisa pergi. Semua orang menghela nafas lega ketika Huo Yuhao dan 3 lainnya muncul di hadapan mereka, kecuali Zhang Lexuan. Matanya yang cantik mengalir dengan khawatir dan cemas ketika dia melihat bahwa Bei Bei masih tidak sadarkan diri. Su Sanshi adalah orang pertama yang pulih dari kondisinya yang melemah. Dia menyadari keterkejutannya bahwa tubuhnya tidak hanya pulih, tetapi luka-luka lama yang dia derita dari turnamen juga telah sembuh. Lembah pertanyaan cinta Yin yang memang memiliki karakteristik misterius dan ajaib. Bei Bei akhirnya sadar kembali setelah beberapa saat. Dia membuka matanya dan melihat semua orang di sekitarnya, dan dia mengerti bahwa dia telah lulus tes sebelumnya. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan menyipit padanya. Bei Bei sepertinya tidak kembali sama sekali dari tepi kematian, dan disposisi keilmuannya yang klasik dan senyumnya yang lembut dan ramah kembali kepadanya sekali lagi. Matanya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan cemas di mata Zhang Lexuan, dan ekspresinya sedikit membeku. Namun, matanya hanya sedikit lebih canggung, seolah-olah semuanya menjadi sedikit lebih rumit. Selamat telah lulus tes kedua Anda. Setelah ini, Anda akan melanjutkan ke tes terakhir, Sincerity Adventure. Jika Anda dapat lulus dari tes ini, Anda dapat pergi, dan Anda akan dihargai dengan sesuatu sesuai kebijaksanaan saya. Petualangan ketulusan tidak memiliki batas atau batas apapun yang mungkin terjadi. Beberapa dari Anda mungkin menemukan tugas Anda mudah, sementara yang lain mungkin merasa sangat sulit. Setiap orang akan menghadapi ujian yang berbeda. Anda akan mulai sekarang. Petik 2. Halaman emas tanpa batas mulai bergetar hebat saat suara aneh dan aneh itu terdengar sekali lagi. Semua jenis pemandangan berkilauan menjadi pemandangan, dan setiap pemandangan yang akrab atau novel diputar bolak-balik di langit. Setiap adegan yang melintas dan mengalir akan menghasilkan gelombang kekuatan isap yang kuat. Akhirnya, sinar keemasan mendarat pada ke-13 orang di halaman. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menolak sinar cahaya itu, dan semua orang dibawa pergi oleh sinar keemasan itu, satu demi satu, menghilang dalam sekejap mata. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao menutup matanya. Dia merasakan ruang yang memutar dan memutarbalikkan di sekitarnya dan itu membuatnya pusing, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya sebanyak mungkin. Huo Yuhao sekarang memiliki pengalaman pertamanya dalam perang yang sebenarnya setelah 2 petualangan mendalam, dan kedua episode memberinya perspektif yang sama sekali baru dalam segala hal. Pengalaman-pengalaman ini akan sangat berharga untuk pertumbuhannya jika dia bisa dengan aman keluar dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Tiba-tiba, tubuh Huo Yuhao bergetar, dan dia merasa seolah-olah dia berdiri di tanah yang kokoh sekali lagi. Dia tahu dari pengalaman masa lalunya bahwa dia telah tiba di lokasi di mana dia seharusnya menghadapi ujian ketiga. Namun, dia sedikit bingung ketika dia membuka matanya, karena lingkungan tempat dia berdiri sekarang tampak persis sama dengan sebelum ini.
Dia masih di dalam halaman emas tanpa batas, satu-satunya perbedaan adalah ada seseorang yang berdiri kira-kira 10 meter darinya. Orang ini tertutupi cahaya keemasan kebiru-biruan, dan Huo Yuhao tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Insting Huo Yuhao memberitahunya bahwa orang ini adalah lelaki. "Halo, siapa kamu? Apa tes ketiga saya?" Huo Yuhao bertanya dengan tenang. Cahaya keemasan berkedip di matanya saat dia berbicara, dan dia segera meluncurkan deteksi spiritual pada orang ini. Pertemuan dengan orang asing di tempat yang begitu luas dan terbuka membuat orang asing ini jauh lebih mungkin menjadi musuh daripada teman. Namun, murid-murid Huo Yuhao mulai berkontraksi pada saat berikutnya, karena dia menyadari betapa terkejutnya bahwa kekuatan spiritualnya tidak dapat merasakan keberadaan orang ini. Dia merasa seolah orang ini terbentuk dari udara. Deteksi spiritualnya mencapai, tapi dia tidak diblokir, sebaliknya, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sesuatu seperti ini sejak dia menggunakan deteksi spiritual. Orang ini, apakah Huo Yuhao namamu? Suara lelaki yang tenang dan merdu mengalir ke telinganya. Suara pria itu sedikit surrealis dan melamun, tapi dia terdengar hangat dan ramah. Ya, Huo Yuhao memberikan jawaban sederhana. Dia mulai menyalurkan kekuatan jiwanya pada saat yang sama sehingga dia bisa menjaga dirinya dalam kondisi puncaknya, sementara Eye of Destiny-nya terbuka di dahinya. Musuh yang tidak dikenal ini menakutkan, tetapi Huo Yuhao bisa tahu dari pengalamannya dengan Yin Yang Love Quarrying Valley sebelumnya 2 tes bahwa tidak peduli seberapa aneh dan misterius tempat ini, lembah tidak akan memberinya tugas yang sebenarnya tidak mungkin untuk dilakukan lengkap. Apakah kamu ingin tahu siapa aku? Apakah Anda ingin tahu apa tes ketiga Anda, Sincerity Adventure, tentang? Suara merdu pria itu terdengar sedikit geli. Ya, Huo Yuhao terus memberikan jawaban sederhana. Pertama, aku akan memberitahumu bahwa aku bukan tugas untuk tes ketiga. Namun, Anda harus bertarung dengan saya jika Anda ingin terus mengambil tes ketiga Anda. Cobalah semua yang Anda bisa untuk mengalahkan saya. Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak. Dia tidak berharap menemukan dirinya dalam situasi seperti itu. Pria itu tidak menjelaskan apa-apa sama sekali, dia hanya berbicara tentang berkelahi. Apakah ini bagian dari tes ketiga? Atau mungkin hanya kata pengantar? Huo Yuhao tidak punya banyak waktu untuk berpikir sebelum sosok di seberangnya tiba-tiba bergerak. Dia merasa seperti bayangan keemasan kebiruan telah langsung muncul di hadapannya dan mendorong keluar telapak tangannya ke arahnya. Bayangan ini tidak memiliki aura khusus, tetapi Huo Yuhao menyadari bahwa dia merasa lemah dan tidak dapat melakukan apa-apa ketika bayangan keemasan kebiruan ini muncul. Dia bingung, dan dia tidak tahu apa yang harus dia gunakan untuk melawan lawannya, karena pria itu seperti bola udara, seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Telapak tangan emas kebiru-biruan yang berkedip itu secara akurat menanamkan dirinya ke dada Huo Yuhao. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao merasakan aura mengerikan yang menembus sampai ke jantungnya dan tulangnya meledak di dalam dadanya. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas mendengar semua tulang di tubuhnya berderak seperti kembang api, suaranya mengerikan. Keputusasaan dan kematian adalah yang tersisa. Huo Yuhao berubah menjadi badai darah dan daging yang tersebar ke segala arah. Namun, cahaya putih murni tiba-tiba meletus dari tempat Huo Yuhao awalnya berdiri pada saat ini. Cahaya putih ini berubah menjadi pagoda kecil 7 lapis, yang diputar dengan cepat di udara sebelum menghisap roh Huo Yuhao di dalamnya. Pagoda ini bergetar hebat, seolah sedang berusaha keluar dari ruang ini. Itu menarik. Anda memiliki kekuatan yang berasal dari dimensi yang berbeda. Dia guru yang sangat bagus, sayang sekali, suara tenang yang sama itu terdengar sedikit terkejut, dan lapisan cahaya keemasan kebiruan lainnya turun dari langit pada saat berikutnya. Pagoda putih langsung hancur, dan pemandangan aneh terjadi sesudahnya. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul, dan Huo Yuhao muncul kembali di halaman yang luas ini setelah dia dihancurkan berkeping-keping oleh serangan telapak tangan tunggal itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Huo Yuhao meninggal, arwahnya ditarik kembali, dan ia hidup kembali. Perasaan tubuhnya hancur berkeping-keping dan dipasang kembali sangat tertanam dalam jiwa Huo Yuhao, dan ia mengalami kematian, keputusasaan, dan rasa sakit luar biasa dalam beberapa detik singkat itu. Huo Yuhao benar-benar tidak bernyawa dan lesu ketika tubuhnya berubah. Namun,
Alat jiwanya yang berbentuk manusia yang telah ia lakukan dengan begitu banyak upaya untuk membuatnya tidak ada bersamanya. Sebaliknya, itu telah dipasang kembali di sampingnya. Aku akan membiarkanmu menggunakan kakimu sekarang. Suara tenang itu muncul sekali lagi, dan Huo Yuhao menyadari setelah itu bahwa energi asal es tertinggi dari surga dan bumi di tubuhnya tampaknya telah menghilang. Dia tiba-tiba bisa merasakan kakinya lagi. Huo Yuhao tidak menggunakan kakinya sendiri untuk berjalan sejak dia kembali dari sumur pemadam kebakaran hutan Yin Yang Yang. Dia tidak terlalu terbiasa tiba-tiba bisa bergerak sekali lagi, tapi dia masih cukup senang. Namun, bayangan yang sama yang berkedip dengan cahaya kemasan kebiruan muncul di hadapannya sekali lagi segera setelah itu. Huo Yuhao mengalami pengalaman yang sama persis seperti sebelumnya. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan rohnya melayang sesat sebelum dia dipasang kembali. Aku sangat kecewa padamu. Apakah Anda kehilangan keberanian untuk bertarung? Ada sedikit celaan dalam suara tenang dan merdu itu sekarang. Huo Yuhao tidak bisa berkata-kata. Pada titik ini, tubuhnya normal, tetapi wajahnya pucat pasi. Dia telah pergi dari kehidupan ke kematian dan kembali ke kehidupan, dan tidak mungkin mentalitasnya menjadi normal dan stabil setelah semua itu. Bayangan kemasan kebiru-biruan tidak menyerangnya lagi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Butuh Huo Yuhao beberapa menit penuh sebelum dia berhasil menstabilkan dan mengatur napasnya, dan jantungnya yang berdetak kencang pun tenang. Dia menatap lawan yang tidak mungkin dia kalahkan saat dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan melesat ke depan. Kekuatan jiwa beredar di dalam tubuhnya saat ia berusaha melepaskan Dewi Cahaya. Tapi Huo Yuhao langsung menemukan bahwa dia tidak bisa memfokuskan kekuatan rohaninya sama sekali, apalagi menggabungkannya dengan kekuatan jiwanya. Dia bahkan tidak bisa melepaskan keterampilan jiwa yang normal ketika dia mencapai lawannya, apalagi keterampilan jiwanya yang diciptakan sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia ucapkan adalah tinjunya. Pria itu melambaikan tangan kanannya, menyapu ke tubuh Huo Yuhao seolah-olah dia menamparkan seekor lalat. Huo Yuhao langsung hancur menjadi debu sebelum dia dipasang kembali. Sosok kemasan kebiru-biruan itu masih berdiri di sana, tidak bergerak. Huo Yuhao menggertakkan giginya dengan erat. Lawannya sangat kuat, dan bahkan menahan kemampuan Huo Yuhao sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan orang seperti ini? Bagaimana dia bisa menang? Penderitaan kematian dan bahaya terlahir kembali, di samping riak-riak semangatnya yang kuat, memberikan pukulan berat bagi pikirannya. Segalanya sangat mengecewakan. Dia ingin memanggil Putri Salju Kecil. Dia ingin memanggil Skydream Ichewom dan Ice Empress. Namun, dia tidak bisa membangun hubungan dengan laut spiritualnya sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan pada saat ini tampaknya adalah kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya sendiri. Napas Huo Yuhao secara bertahap kembali stabil. Dia pulih sedikit lebih cepat dari waktu sebelumnya, tetapi dia tidak lagi bergegas membabi buta pada lawannya. Alih-alih, otaknya bekerja dengan cepat ketika dia mencari solusi. Saya tidak bisa mengalahkannya. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, dapatkah saya berlari? Pikiran ini baru saja muncul di kepala Huo Yuhao ketika dia berbalik untuk berlari, dan dia mulai berlari menjauh dari sosok bayangan secepat mungkin. Namun, dia hanya mengambil 3 langkah sebelum telapak tangan menamparkan tubuhnya sekali lagi, dan dia mengalami rasa sakit dan penderitaan yang sama lagi. Huo Yuhao terlahir kembali sekali lagi, dan terengah-engah dengan penuh semangat sementara semua kepedihan itu tetap ada dalam pikirannya. Tidak seperti ini. Saya tidak bisa lari. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa lari, dan saya tidak bisa mengalahkannya. Aku bahkan tidak bisa mati. Apakah itu berarti saya harus menyelesaikannya dengannya di sini? Tidak, itu tidak benar. Pasti ada solusinya. Lembah pertanyaan cinta Yin yang tidak akan memberiku tugas yang mustahil. Huo Yuhao menenangkan dirinya sekali lagi sebelum dia mulai merenung dan berpikir. Dia tidak bisa berlari, dan itu berarti dia harus menghadapi tantangan ini secara langsung. Benar, apa yang baru saja dia katakan sebelumnya. Dia bertanya apakah saya masih memiliki keberanian untuk bertarung. Apakah itu berarti bahwa babak ini menguji keberanian saya? Huo Yuhao tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika jalur pemikirannya berhenti di sini. Dia menatap penuh semangat pada sosok emas kebiru-biruan di depannya, dan kemudian meroket lawannya sekali lagi. Kali ini, Huo Yuhao telah belajar pelajaran dari usahanya sebelumnya,
dan tidak lagi terpengaruh oleh ketidakmampuannya untuk menggunakan keterampilan jiwa. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya ke tangannya, dan menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek pada saat yang sama. Tepat ketika dia akan bergegas tepat di depan lawannya, dia tiba-tiba terhindar dalam sekejap dan menebas pinggang sosok emas kebiru-biruan dengan tangannya. Lawannya sangat cepat. Dia menekan dengan tangan kanannya dan menamparkan Huo Yuhao dengan tangan kanannya, dan lengan Huo Yuhao langsung menghilang. Bayangan keemasan kebiruan menendang keluar dan menginjak Huo Yuhao di dada, dan dia meledak menjadi debu dan partikel sekali lagi. Huo Yuhao menjalani putaran kelahiran kembali yang lain, terengah-engah, kesakitan, dan kontemplasi. Dia menggunakan 2 pukulan sebelum dia membunuhku kali ini. Lalu, bagaimana dengan babak selanjutnya? Huo Yuhao melesat maju lagi. Dia terjebak di halaman tak terbatas ini, dan berhadapan dengan lawan yang tak terkalahkan. Dia tahu bahwa satu-satunya pilihannya adalah bertarung. Penderitaan kematian dan kelahiran kembali tampak sedikit lebih redup daripada sebelumnya, dan tidak begitu kuat lagi. Karena itu, Huo Yuhao pulih dalam sekejap mata saat ini. Dia segera menyerang sosok emas kebiru-biruan begitu dia pulih. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan hantu bayangannya yang membingungkan, tangan giok misterius, dan mengontrol naga pengambilan derek saat dia memberikan semua yang dia miliki untuk menyerang lawannya. Saat Huo Yuhao bertarung dengan lawannya yang tidak dikenal, semua orang juga memulai putaran masing-masing. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Cahaya keemasan menyala, dan Dai Huabin terkejut menyadari bahwa dia sekarang berada di dalam hutan yang luas. Dia dikelilingi oleh tanaman yang sedikit tidak dikenalnya. Pohon-pohon tinggi tampaknya menembus awan, Dai Huabin bahkan tidak bisa melihat di luar puncak pohon, mereka sangat besar. Suasana di sekelilingnya terasa sedikit menakutkan, dan bahkan warna-warna vegetasi di sini sedikit suram dan menakutkan. Dai Huabin melepaskan jiwa bela dirinya, macan putih, saat ia mengamati sekelilingnya dengan waspada. Di mana tempat ini? Tentang petualangan ketulusan ini. Tepat pada saat ini, lolongan yang menyakitkan bisa terdengar dari tidak terlalu jauh. Lulu, Dai Huabin tidak bisa lagi bersikap tenang ketika dia mendengar suara ini, dan dia berlari ke arah teriakan ini datang tanpa ragu-ragu. Suara itu milik Zulu, dia sudah lama bersama Zulu, dan karena itu mereka sangat akrab dengan semua detail kecil tentang satu sama lain. Dai Huabin menyerbu melalui tumbuh-tumbuhan sebelum menyaksikan pemandangan yang menakutkan, kelabang raksasa menyerang Zulu. Kelabang ini lebih dari 3 meter, dengan kaki yang tak terhitung. Warnanya jade green, dan memancarkan gas beracun hijau tua. Dai Huabin masih agak jauh, tapi dia sudah bisa mencium aroma bau busuknya. Zulu menggunakan tangannya yang gesit terhadap kelabang raksasa ini, tapi ada luka memanjang sampai ke pipi cantiknya dan di seluruh lengan kanannya. Lengan kanannya menggantung lemas di sisinya, dan terbukti bahwa dia menangis kesakitan karena luka ini. Meskipun Dai Huabin belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya, matanya menjadi merah ketika dia menyadari bahwa Zulu terluka, dan dia mengeluarkan auman harimau ke langit. 5 cincin jiwa Dai Huabin bangkit dalam sekejap, sementara tubuhnya yang sudah berotot mulai tumbuh dan berkembang. Dia masih relatif jauh, jadi dia membuka mulutnya ketika cincin jiwa keduanya berkilau dan menembakkan sinar putih ke arah kelabang itu. Kelabang tampak sangat aneh, itu seperti pegas yang keras, dan tiba-tiba berputar ketika merasakan ancaman datang dari tidak terlalu jauh. Itu benar-benar menggunakan kepalanya untuk memblokir White Tiger Fierce Light Wave Dai Huabin. Cahaya putih dibelokkan ke segala arah, tetapi kelabang itu hanya sedikit mengetuk ke samping. Tubuhnya berputar dan berkelok-kelok saat bagian bawah tubuhnya memantul dengan ringan ke tanah, sebelum meluncur ke Zulu lagi. Kelabang jelas lebih tertarik pada Zulu daripada pada Dai Huabin. Dai Huabin maju ke depan dengan kecepatan penuh pada saat ini, dan dia menggunakan cincin jiwa pertamanya, ketiga, dan kelima tanpa ragu-ragu. Cincin jiwa itu memberinya perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan transformasi Devil God macan putih. Ketiga keterampilan jiwa ini biasanya digunakan bersama-sama, dan merupakan gerakan khas dari garis keturunan White Tiger. Dai Huabin berubah menjadi raksasa kekar dan kekar yang tingginya lebih dari 2,5 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu putih, yang memancarkan warna yang menarik ketika cakar harimau itu menonjol seperti pisau setajam silet. Dai Huabin menaikkan kecepatan dan kekuatannya ke level tertinggi saat dia tiba di samping Zulu dalam sekejap. Dia mengayunkan cakarnya dengan kuat pada kelabang raksasa.
Kelabang membuka mulutnya, dan kabut berbisa lebat dan gelap muncul dari rahangnya. Kabut ini menyembur ke White Tiger Shield Dai Huabin, dan suara mendesis bisa terdengar. Dai Huabin bisa merasakan kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang secara eksponensial lebih cepat dari sebelumnya. Namun, cakarnya juga mengenai tubuh kelabang. Kali ini, kelabang tidak memiliki waktu yang mudah berurusan dengan serangan Dai Huabin. Dai Huabin merasa seperti telah menebas batang logam yang tebal dan kokoh. Kelabang itu sangat elastis, dan melesat dengan cepat ke udara, tetapi cakar tajam Dai Huabin meninggalkan beberapa luka dalam di belakang pada tubuhnya yang keras. Cincin jiwa keempat Dai Huabin menyala pada saat ini, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung menghujani kelabang. Dalam hal menghubungkan keterampilan jiwa, Dai Huabin memenuhi reputasinya sebagai salah satu elit Shrek Academy. Bagaimana mungkin siapapun yang bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek menjadi pejuang di bawah standar? Dai Huabin balas menatap Zulu saat dia menyerang kelabang dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Lulu?" Zulu jelas sangat lega ketika dia melihatnya. Tubuhnya yang halus berayun sedikit ketika dia duduk di tanah. "Saya pikir saya sudah diracun. Hati-hati, aku akan membunuhnya dulu, sebelum aku membantumu mengobati lukamu." Dai Huabin meraung marah sekali lagi. Zulu yang terluka memberinya sakit hati yang hebat, dan ini terutama benar setelah dia menentukan perasaan sejatinya pada Zulu sebelumnya hari ini. Dai Huabin melepaskan kekuatan penuhnya, dan tubuhnya melompat ke udara. Dia tiba di depan kelabang raksasa dalam waktu yang hampir bersamaan ketika dia mengulurkan cakar harimau dan meluncurkan serangan secepat kilat ke atasnya. Kelabang itu cukup tangguh, tubuhnya panjangnya 3 meter, dan merupakan senjata terkuatnya, setiap kaki seperti pisau tajam. Dai Huabin tidak bisa diganggu dengan trik dan teknik apapun karena dia ingin menyelamatkan Zulu secepat mungkin. Dia mengandalkan efek dari 3 keterampilan jiwa amplifikasi White Tiger-nya susun untuk melawan kekuatan dengan kekuatan. Suara bentrok melengking terdengar lagi dan lagi saat semakin banyak luka muncul di tubuh kelabang yang sangat besar ini. Bulu putih Dai Huabin dan perisai macan putihnya menjadi kemampuan bertahannya yang paling efektif, dan dia terus bertarung dengan kekuatan begitu saja. Meskipun dia mengeluarkan kekuatan jiwa pada tingkat yang mengkhawatirkan, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Dai Huabin menghancurkan kelabang raksasa sekali lagi, membuatnya terbang. Kelabang raksasa sudah terluka di seluruh, dan tampaknya menyadari bahwa itu telah hilang. Itu melengkung dan bangkit kembali sebelum melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Dai Huabin tidak bisa diganggu untuk mengejarnya, dia segera kembali ke sisi Zulu. Zulu hampir tidak sadar pada saat ini. Dai Huabin baru menyadari betapa seriusnya luka-lukanya saat dia berlutut di sampingnya. Racun kelabang raksasa itu sangat kuat. Garis-garis hitam berselaput di seluruh tubuhnya, dan ini terutama berlaku untuk luka wajahnya dan luka di lengan kanannya. Kulitnya mulai berbau busuk, dan bahkan daging serta otot-otot di bawah kulitnya sudah menjadi hitam. Kekuatan jiwa Zulu hanya bisa mencegah racun mencapai otak dan hatinya. Tapi meski begitu, sepertinya dia tidak bisa menahan racun itu lebih lama lagi. Apa yang harus saya lakukan? Kekuatan bertarung Dai Huabin cukup hebat, tapi dia tidak pandai pertolongan pertama atau mengobati luka. Dai Huabin hampir menggertakkan giginya saat dia menyaksikan Zulu di negara bagiannya. "Tunggu, Lulu." Dai Huabin menggeram ketika dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memotong daging dan kulit di sekitar luka di lengan kanan Zulu. Tangannya yang lain dengan cepat berubah menjadi lengan manusia, dan dia membantunya menyegel pembuluh darahnya untuk mencegahnya kehilangan terlalu banyak darah. Namun, Dai Huabin menarik napas dingin sekali lagi setelah memotong dagingnya yang beracun. Tulang di bawah daging Zulu sudah menjadi hitam, jelas bahwa dia sangat keracunan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa ragu lagi. Dai Huabin menarik napas dalam-dalam, dan mata harimau itu berkaca-kaca saat dia mengusap dengan kuat dengan tangan kanannya. Cakar harimau tajam yang menyerupai pisau tajam langsung memotong ke bawah. Tanda pisah, tanda pisah. Mata Susanshi sedikit hilang ketika dia muncul di sepanjang jalan. Jalanan sibuk dengan aktivitas, dan ada banyak orang di sekitarnya. Kenapa tempat ini terlihat begitu akrab? Dia terkejut menyadari bahwa dia tampaknya telah kembali ke dunia nyata, dan merasakan keakraban yang tak terlukiskan terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Susanshi menatap langit, matahari meluncur turun ke arah barat, sudah malam. Tuan muda kedua, Tuan muda kedua.
Kenapa kamu masih di sini? Kami sudah membuat reservasi untuk Anda. Ikuti saya, cepat. Ini perayaan ulang tahunmu hari ini. Seorang lelaki kecil yang tampak sedikit malang melaju, dan tiba di hadapan Susanshi ketika dia terengah-engah dengan penuh semangat. Apa yang kamu lakukan di sini, Chen Wen? Susanshi merasakan gelombang kehangatan di hatinya ketika dia melihat orang yang berbicara dengannya. Alasannya adalah karena orang yang kelihatannya sangat celaka ini adalah teman baik Susanshi yang dibesarkan dan bermain dengannya ketika kecil. Orang ini juga adalah pelayan pribadinya, dan mereka berdua telah bersama sejak mereka masih anak-anak. Mereka sedekat satu sama lain seperti saudara yang sebenarnya. Namun, bakat Chen Wen tidak baik, dan dia tidak memiliki kekuatan jiwa setelah jiwa bela dirinya terbangun. Susanshi, sementara itu, menjadi lebih kuat, dan setelah dia memasuki Akademi Shrek, mereka tidak lagi berhubungan seperti sebelumnya. Susanshi sangat gembira ketika dia melihat Chen Wen di sini. Apa yang salah denganmu, Tuan Muda kedua? Di mana saya seharusnya jika saya tidak seharusnya di sini? Cepat, ikuti saya, atau kita akan terlambat. Anda tidak tahu, tetapi saya menemukan yang sangat bagus untuk Anda hari ini. Anda pasti akan senang. Pernahkah Anda mengatakan selama bertahun-tahun bahwa Anda ingin mengalami sensasi yang luar biasa secepat mungkin? Hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-15, dan tuan rumah secara pribadi mengatur segalanya untukmu. Kenapa kamu tidak bersemangat dan terburu-buru? Petik 2. Susanshi bisa merasakan ada yang tidak beres dengan suaranya ketika dia berbicara, dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya sendiri ketika dia mendengar kata-kata Chen Wen. Dia menyadari keterkejutannya bahwa tubuhnya menjadi lebih kecil dan lebih pendek, dan bahkan pakaiannya berbeda dari apa yang dia kenakan di Yin Yang Love Quarrying Valley. Ulang tahun ke-15 saya, ulang tahun ke-15 saya. Bisakah, mungkinkah saya? Susanshi memiliki pencerahan memukul otaknya seperti petir pada saat itu. Mentalitasnya biasanya stabil pada hari-hari normal, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan yang mati rasa dan menyengat di kulit kepalanya, seolah-olah dia telah menyentuh arus listrik, dan dia kesulitan mengendalikan dirinya sendiri. Susanshi merasa seolah-olah Bei telah melepaskan Thunderbolt yang kuat padanya. Ini ulang tahunku yang ke-15. Hari ini sebenarnya adalah ulang tahunku yang ke-15. Aku benar-benar kembali, dan sepertinya sudah bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Bagaimana semua ini sebenarnya mungkin? Chen Wen buru-buru berlari dan mencoba menarik Susanshi ketika dia melihat tatapan lesu di matanya. Susanshi sepenuhnya tenggelam dalam ingatannya sendiri pada saat ini, dan matanya masih lesu ketika dia mengikuti jejak Chen Wen. Pikiran Susanshi berantakan. Tentu saja Susanshi ingat hari ulang tahunnya yang ke-15. Ulang tahunnya yang ke-15 adalah hari pertama kali dia bertemu dengannya. Tempat ini adalah kampung halamannya, dan keduanya berasal dari kota yang sama. Susanshi berasal dari Heaven Dou Empire, dan keluarganya termasuk salah satu sekte penyendiri Heavenly Dou Empire, Mysterious Underworld Sect. Semua orang di keluarganya memusatkan harapan mereka pada Susanshi untuk berhasil sebagai tuan rumah di generasinya, dan keluarganya telah membesarkannya semampu mereka sejak dia masih kecil. Susanshi memasuki Akademi Shrek pada usia 12 tahun, dan ia menjadi selebritas semalam bersama Bei ketika mereka membuat kagum dunia dengan prestasi mereka dan menjadi salah satu siswa kelas mereka yang paling berprestasi. Dia sudah berada di Akademi Shrek selama 3 tahun ketika ulang tahunnya yang ke-15 terjadi. Chen Wen menarik ketika dia dengan cepat memimpin Susanshi ke suatu tempat. Suasana tempat ini agak meragukan. Lentera yang tergantung di luar berwarna merah muda, dan ada paviliun dan kandang ayam di dalamnya, bersama dengan bebatuan buatan dan pemandangan. Tempat ini tampak sangat elegan dan indah. Tempat ini benar-benar tempat ini. Saya sebenarnya kembali. Apakah ini berarti bahwa Yin Yang Love Quarrying Valley memberi saya kesempatan untuk membatalkan apa yang saya lakukan? Mata Susanshi tiba-tiba menjadi tajam dan fokus, dan dia tiba-tiba merasakan pikirannya menjadi jernih dan rasional pada saat itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Bulan telah naik tinggi ke langit, tetapi sepertinya itu terbentuk dari matahari keemasan dan bulan perak di mata Susanshi. Jika Anda benar-benar memberi saya kesempatan untuk membatalkan apa yang saya lakukan, saya benar-benar bersedia bahkan jika hidup saya dipersingkat 10 tahun. Kebodohan hari ini bertahun-tahun yang lalu yang menjauhkan cinta sejatiku dari saya,
dan dia masih dihantui sampai hari ini. Dia bukan satu-satunya, aku merasakan hal yang sama. Kami di sini, Tuan Muda kedua, tepat di dalam. Senyum Chen Wen menjadi sedikit lebih lebar dan lebih bergelombang ketika dia menunjuk ke sebuah ruangan kecil di sudut di depan mereka, tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ini tempatnya. Tenggorokan dan mulut Su Sanshi mengering saat ini. Segalanya seperti yang diingatnya. Dia kembali, dia benar-benar kembali. Bab 363, tapi, aku tidak peduli. Aku cinta kamu. Chen Wen tiba-tiba berubah serius, dan berkata, Tuan Muda kedua, setiap murid laki-laki langsung dari Sekte Dunia Bawah Misterius kita harus menjalani ritual kebangkitan jiwa-jiwanya ketika dia berusia 15 tahun. Kebangkitan ini sangat penting bagi Anda. Setelah selesai, jiwa bela diri Anda mungkin benar-benar berkembang. Jika itu berkembang menjadi perisai Xuanwu, Anda akan menjadi pewaris pemimpin sekte. Petik 2. Jiwa bela diri yang diwariskan di Sekte Dunia Bawah Misterius adalah perisai penyu Xuanwu. Ada rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam sekte, evolusi perisai penyu Xuanwu. Mereka hanya mengembangkan ritual ini setelah banyak upaya oleh leluhur sekte. Chen Wen tahu rahasia ini tidak hanya karena dia adalah pelayan pribadi Su Sanshi, tetapi juga karena 5 generasi keluarganya telah melayani di bawah Mysterious Underworld Sect. Mereka benar, murid inti. Meskipun mereka tidak bisa menjalani kebangkitan jiwa bela diri mereka masih memegang status yang sangat tinggi di sekte. Ritual ini sangat penting dalam mengembangkan perisai penyu Xuanwu ke perisai Xuanwu. Ritual ini dilakukan ketika ia berusia 15 tahun, dan masih perawan. Mengenai hal ini, Mysterious Underworld Sekte selalu merahasiakannya. Bagaimanapun, itu bukan hal yang sangat mulia. Sekte Dunia Bawah Misterius tertutup. Untuk melanjutkan kelangsungan hidup sekte, mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ketika saat ini tiba, mereka akan selalu memilih seorang gadis dari keluarga yang baik dan menawarkannya sejumlah besar uang jika dia bersedia melakukan hubungan seksual dengan murid laki-laki yang dipilih. Jika gadis itu mau bergabung dengan Sekte Dunia Bawah Misterius, dia setidaknya bisa menjadi selirnya, dan mungkin istrinya jika hubungan mereka berkembang dengan baik. Jika dia tidak mau, dia bisa pergi dengan sejumlah uang itu. Ini telah lama menjadi aturan Sekte Dunia Bawah Misterius. Sebagai kandidat yang paling mungkin mengalami kebangkitan jiwa bela dirinya, Su Sanshi terpilih. Seorang perawan juga dipilih untuknya setelah proses seleksi yang ketat oleh Mysterious Underworld Sect. Gadis itu tidak hanya harus perawan, tapi dia juga harus menjadi guru jiwa yang tidak lebih tua dari Su Sanshi. Selain itu, dia harus cerdas dan cantik. Saat ini, semuanya sudah disiapkan. Satu-satunya yang tersisa adalah bagi Su Sanshi untuk memasuki ruangan dan memulai ritual. Tatapan Su Sanshi sedikit hilang. Tentu saja dia ingat malam itu, atau lebih tepatnya, malam ini. Dia baru berusia 15 tahun saat itu, tetapi dia sudah sangat ingin tahu tentang lawan jenis, karena bagaimana keluarganya melekat begitu penting untuk ritual ini dan perkembangan alaminya. Dia sangat bersemangat saat memasuki ruangan, tetapi itu telah berubah menjadi kesalahan besar. Pada titik ini, dia tidak bisa tetap tenang karena semuanya dimainkan lagi. Oke, Tuan Muda, kamu bisa masuk sekarang. Lakukan yang terbaik. Ekspresi serius Chen Wen berubah lucu lagi. Bahkan ada ekspresi iri dan penyimpangan di wajahnya. Tuan Muda, saya sudah mencari Anda. Wanita ini sangat cantik. Guru bahkan menyebutkan bahwa Anda dapat menikahinya jika Anda mau. Petik 2. Su Sanshi menarik napas dalam-dalam. Ketika dia melihat ke pintu, dia mulai memiliki perasaan campur aduk. Nanan, aku datang, katanya dalam hati pada dirinya sendiri sebelum berjalan dengan langkah besar. Apakah lembah pertanyaan Cinta Yin yang mengizinkan saya mencoba lagi karena ingin membangunkan kembali jiwa bela diri saya? Tidak, ini menguji ketulusan saya. Ini menguji apa yang benar-benar penting di hati saya. Apa yang terjadi kemudian terus bermain dalam pikiran Su Sanshi. Ketika dia berjalan ke kamar, dia sangat ingin pergi ke tempat tidur. Yang dia lihat hanyalah seorang wanita muda yang menggerahkan yang menutup matanya di bawah lampu redup. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia juga. Karena beberapa alasan, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Dia menekan Jiang Nanan, tapi tubuhnya yang kaku gemetaran. Su Sanshi mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak berhasil. Akhirnya,
dia memutuskan untuk mencoba posisi yang pernah diolok-olok pamannya. Dia membaliknya dan menekan ke bawah dari belakang. Namun, dia masuk ke lubang yang salah, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat berhenti, karena proses evolusi telah dimulai. Su Sanshi sangat berbakat. Perisai penyusuan Wu akhirnya masih berevolusi, tetapi evolusi itu tidak lengkap. Itu hanya perisai Suan Wu setengah jadi. Kejadian ini adalah alasan mengapa Jiang Nanan begitu mengucilkannya. Su Sanshi juga menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar, tetapi dia tidak dapat membantu apa yang sudah terjadi. Dia pergi setelah insiden itu. Ketika Su Sanshi melihatnya lagi, dia sudah berada di Akademi Shrek. Saat ini, Su Sanshi memiliki perasaan campur aduk saat adegan ini terulang kembali dalam benaknya. Ketika dia melihat Jiang Nanan, dia hanya memiliki gairah yang membara terhadapnya. Namun, Jiang Nanan memperlakukannya seolah-olah dia adalah binatang yang brutal. Sejak itu, dia telah melalui banyak hal sebelum akhirnya bersama Jiang Nanan. Dengan bantuan nasib-nasib Dewa Laut, ia berhasil membuat Jiang Nanan menerimanya. Namun, dia tahu bahwa dia masih belum melupakan apa yang terjadi, meskipun dia menerimanya sekarang. Itu juga telah mempengaruhi hubungan mereka. Baru-baru ini dia rela memegang tangannya, memeluknya, dan menciumnya. Jiang Nanan pernah mengatakan kepada Su Sanshi bahwa dia masih terluka secara emosional dari insiden itu, dan membutuhkan lebih banyak waktu. Saat ini, Su Sanshi harus menghadapi gadis ini yang matanya tertutup, dan yang menunggunya dengan tenang. Su Sanshi mengerutkan bibirnya dengan erat dan melihat ke langit. Saat ini, emosinya melonjak, dan akan mengalir keluar. Terima kasih, Love Quarrying Valley. Anda membiarkan saya menjalani ini sekali lagi. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan ini. Saya bersedia memulai lagi dari sini. Terima kasih. Saat dia berbicara, dia membungkuk ke bulan yang cerah di langit. Setelah itu, dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Chen Wen agak bingung dengan bagaimana Su Sanshi bertindak, tetapi masih terus menjaga pintu untuknya. Dia berdiri di luar pintu dan menjaga kamar. Saat dia memasuki ruangan, lampu redup seperti sebelumnya. Su Sanshi masih ingat dengan jelas bahwa dia bersemangat dan gugup ketika dia bergegas ke tempat tidur. Saat ini, dia mengambil langkah lambat. Tubuhnya bahkan bergetar. Saat dia gelisah, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia akhirnya berjalan di depan tempat tidur. Dia melihat Jiang Nanan menunggu takdir, atau lebih tepatnya nasib buruk, tiba. Dia mengangkat kepalanya dan dengan paksa menahan air matanya. Dia dengan lembut meluncurkannya dan duduk di sampingnya di tempat tidur. Jiang Nanan bergidik ketika dia merasakan seseorang datang, dan dia menjadi sangat tegang. Iya nih, dia masih sangat muda saat itu, sekitar 14 tahun. Aku benar-benar binatang buas. Su Sanshi mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Pak, Jiang Nanan tampaknya ketakutan oleh suara tiba-tiba, dan tanpa sadar membuka matanya. Dia sangat gugup, dan menatap Su Sanshi dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jangan takut, kata Su Sanshi dengan lembut. Setelah itu, dia berdiri dari tempat tidur dan berusaha menghiburnya. Jiang Nanan dengan lembut menggigit bibir bawahnya. Dia tidak bergerak ketika dia menatapnya. Su Sanshi menarik napas dalam-dalam. Aku minta maaf karena membuatmu takut. Percayalah, saya tidak akan membiarkan Anda sampai pada bahaya. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Jiang Nanan tampak agak bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa saat menatapnya. Su Sanshi berjongkok di sampingnya sehingga dia bisa melihat lebih dekat wajahnya. Dia dengan lembut berkata, "Namaku Su Sanshi. Saya tahu mereka memberi Anda uang untuk menyelesaikan ritual ini dengan saya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Aku tidak ingin melukaimu." Petik 2. Jiang Nanan sedikit terpana. Namun, ketakutan dan kecemasannya tiba-tiba menghilang. Hanya saja Su Sanshi masih diliputi oleh emosi saat ini, dan tidak menemukannya. Kamu Jiang Nanan, apakah aku benar?" Su Sanshi bertanya dengan lembut. Jiang Nanan mengangguk. Dia berada di bawah selimut ketika Su Sanshi menunjuk ke arahnya dan berkata, "Aku akan pergi ke satu sisi. Anda bisa mengenakan pakaian Anda kembali. Saya pikir Anda akan merasa lebih aman seperti itu. Kita bisa ngobrol setelah itu. Untuk menenangkan mereka, saya tidak bisa meninggalkan ruangan ini malam ini." Petik 2. Jiang Nanan jelas tertegun. Tapi, jiwa bela dirimu harus diolah. Su Sanshi memotongnya,
aku tidak bisa menjadi binatang buas bahkan jika itu masalahnya. Sudah kubilang aku tidak akan menyakitimu. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Bagaimana kebangkitan jiwa bela diri saya dibandingkan dengan Anda? Jadi bagaimana jika itu perisai Xuanwu? Jadi bagaimana jika saya menjadi Master Sekte? Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Saya bersedia menyerahkan segalanya untuk Anda. Bahkan jika aku tidak bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek di masa depan dan menjadi anggota dari 7 monster Shrek, aku masih bersedia. Petik 2. Saat dia berbicara, Susanshi berdiri dan berbalik. Dia berjalan ke sudut dan menghadap ke dinding. Dia tersenyum. Trauma di hatinya akhirnya telah dihapus. Setelah bertahun-tahun, trauma, rasa sakit, dan rasa bersalah di dalam hatinya akhirnya lenyap. Iya nih. Saya bisa memberikan segalanya untuk Anda, Nanan. Aku cinta kamu. Jika kita dapat memulai dari awal, saya bersedia menggunakan semua yang saya miliki untuk memperbaikinya. Aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati agar kamu tidak lagi trauma. Air mata mulai mengalir di wajahnya saat dia tersenyum. Aku sudah selesai berubah. Kamu bisa datang. Suara Jiang Nanan terdengar di belakangnya. Diam, hanya keheningan di sekitar. Bulan bersinar sangat terang pada malam ini. Namun, Jiang Nanan merasakan perasaan yang sangat beragam. Saat ini, dia berdiri di luar desa sambil membawa sesuatu di tangannya. Segala sesuatu di sekitarnya terasa sangat akrab dan jelas dalam ingatannya. Jantungnya tampak bergetar ketika dia merasakan aura di sekitarnya. Dia dengan lembut menggigit bibirnya saat rambut ungunya mengalir di belakang kepalanya. Dia menatap matahari dan bulan, dan diam-diam bertanya, "Mengapa saya kembali ke sini? Mengapa saya kembali ke tempat ini, di mana saya pernah sangat ketakutan? Apakah ini untuk mengingatkan saya pada ingatan saya yang paling menyakitkan? Apakah ini untuk membuat saya mengalami rasa sakit itu sekali lagi? Tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau." Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dengan paksa, dan air matanya mengalir tak terkendali. Dia tidak akan pernah melupakan tempat ini. Malam itu, pria itu, yang tubuhnya tiba-tiba bersinar hitam, membawaku begitu banyak rasa sakit dan penghinaan. Saya sudah trauma sejak pengalaman itu, meskipun pria itu. Jiang Nanan dalam semangat rendah saat dia berjalan ke depan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah mengirim sejumlah uang kembali setelah menerimanya dan segera pergi ke Akademi Shrek. Itu karena dia terlalu malu untuk melihat ibunya lagi. Beberapa tahun telah berlalu sejak itu, tetapi dia hanya berkomunikasi dengan ibunya melalui surat. Dia juga mengirim sejumlah uang kembali kepadanya, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk kembali menemuinya. Dia takut menghidupkan kembali rasa sakit jika dia melihat ibunya. Saya ingin melihat ibu saya lagi dan secara pribadi memberikan uangnya. Meskipun dia selalu mengaku sehat setiap kali dia menulis surat kepadaku, apakah dia benar-benar sehat? Saya sangat bodoh. Tidak peduli apa yang telah saya lakukan, ibu akan selalu mencintaiku. Dia akan memaafkanku. Bu, aku sangat merindukanmu. Air matanya mengalir lebih deras. Kerinduannya untuk bertemu ibunya sepertinya mengurangi trauma yang dia alami. Dia berlari dengan cepat. Meskipun kemampuannya hanya pulih ke standar Master Jiwa 3 Cincin, dia masih jauh lebih cepat daripada Master Jiwa lain dari tingkat yang sama, karena jiwa bela dirinya adalah kelinci Softban. Akhirnya, dia melihat tempat itu. Itu adalah klinik terkemuka di kota itu, yang menawarkan layanan pengobatan dan rehabilitasi terbaik. Alasan mengapa dia menyetujui permintaan keluarga pria itu adalah karena ibunya. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke klinik. Sama seperti hari itu, pemilik klinik berdiri di pintu. Pemiliknya memberikan sejumlah uang dan pil Xuanwu ilahi yang hanya Sekte Xuanming yang harus merawat ibunya. Setelah dia melihat ibunya mengkonsumsi pil Xuanwu Divine dari luar jendela, dia dengan cepat berbalik dan lari. Dia tersiksa saat itu, dan siksaan itu telah berlangsung bahkan sampai sekarang. Bu, bagaimana kabarmu? Dia sangat merindukan ibunya. Namun, klinik berubah ilusi ketika Jiang Nanan hendak mencapai pintu depan. Segala sesuatu di sekitarnya berubah ilusi. Tidak, mengapa Anda membawa saya ke dalam ilusi ini? Tetapi jangan biarkan saya melihat ibu saya. Tolong, biarkan aku melihat ibuku. Jiang Nanan berteriak dan meratap. Setelah itu, dia menyadari bahwa semua yang ada di depannya telah menjadi jelas kembali. Namun, dia tidak lagi bisa mengendalikan tubuhnya. Klinik di depannya tampak transparan.
Segalanya berubah, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, 1 hari kemudian. Sehari kemudian, apa artinya? Jiang Nanan mulai menjadi gelisah bahkan sebelum dia pulih dari kebingungannya. Ini karena dia akhirnya melihat ibunya, yang sedang berbaring di tempat tidur, dan tampak sangat pucat. Saat ini, tubuh ibunya berdesir dengan cahaya hitam. Itu adalah efek dari mengkonsumsi pil Xuanwu Divine. Bu, Bu, Jiang Nanan berteriak. Namun, suaranya tidak bisa didengar. Pada saat ini, dia melihat orang lain. Orang lain telah berjalan ke bangsal ibunya. Kenapa? Mengapa dia ada di sini? Jiang Nanan tertegun. Orang yang telah berjalan ke bangsal adalah Susanshi. Chen Wen juga mengikuti di belakangnya. Susanshi tampak sangat puerile, tetapi Jiang Nanan tahu bahwa kultivasinya sudah dekat dengan 4 cincin. Dia lebih kuat dari dia. Tiba-tiba, Susanshi dan Chen Wen mulai berbicara satu sama lain. Apakah dia ibu dari gadis itu? Kenapa dia tidak ada di sini? Petik 2. Chen Wen menggaruk kepalanya dan menjawab, aku juga tidak tahu. Saya hanya mendengar bahwa ibunya tinggal di sini. Dia menjual tubuhnya kepada kami karena ibunya sakit. Ibunya memiliki penyakit jantung bawaan, dan membutuhkan pil Xuanwu Divine kami untuk memperbaiki kondisinya. Pada saat yang sama, dia perlu istirahat untuk waktu yang lama sebelum dia dapat pulih. Saya pikir dia tidak punya pilihan, jadi dia harus. Susanshi mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan marah berkata, mengapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya? Dia melakukan itu untuk menyelamatkan ibunya, tapi aku, ketika dia berbicara, dia meninju dinding di sebelahnya. Kita harus menemukannya, apapun yang terjadi. Saya harus memperbaiki kesalahan saya. Aku akan menikahinya begitu aku menemukannya. Aku benar-benar brengsek. Chen Wen, bisakah kamu membantuku mengangkatnya? Petik 2. Chen Wen tertegun. Tuan muda kedua, apa yang ingin Anda lakukan? Susanshi berkata, sementara kekuatan obat pil Divine Xuanwu ringan, ia mencerna dengan sangat lambat. Lebih jauh lagi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan, semakin lemah efek pil. Saya bisa menggunakan kekuatan jiwaku untuk mempercepatnya, jadi dia akan bisa menyerap kekuatan obat pil dengan lebih mudah. Lagi pula, kekuatan jiwaku saling melengkapi dengan pil ilahi Xuanwu. Petik 2. Chen Wen buru-buru berkata, kamu tidak bisa melakukan ini, Tuan Muda. Anda baru saja mengalami kebangkitan kedua jiwa bela diri Anda. Kamu tidak bisa melakukan ini, Anda akan melukai vitalitas Anda. Petik 2. Susanshi masih geram. Aku harus melakukannya bagaimanapun caranya. Saya sangat menyakitinya. Apa itu vitalitas kecil? Karena saya tidak dapat menemukannya sekarang, saya akan membantu merawat ibunya terlebih dahulu. Petik 2. Chen Wen dengan enggan mengangkat ibu Jiang Nanan di bawah tuntutan Susanshi. Jiang Nanan linglung saat dia menyaksikan semua ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Sanshi. Semua yang ada di depannya tiba-tiba terasa semakin cepat. Jiang Nanan melihat Susanshi duduk di belakang ibunya dan mengaktifkan kekuatan jiwanya. Akhirnya, dia pingsan, tetapi ibunya terbangun. Dia juga melihat bagaimana Susanshi memberitahu petugas klinik untuk merawat ibunya sebelum memberi mereka sejumlah besar uang. Waktu berlalu dengan cepat. Pikiran yang muncul di benaknya sebelumnya muncul lagi, 1 minggu kemudian. Chen Wen datang ke klinik dengan banyak makanan dan kebutuhan sehari-hari. Dia mengunjungi ibunya atas nama Susanshi. 2 minggu kemudian, Chen Wen datang berkunjung lagi. 3 minggu kemudian, setiap minggu, Chen Wen akan mengunjungi ibunya atas nama Susanshi. Namun, dia meminta ibunya untuk tidak memasukkan kunjungannya ke surat-suratnya ke Jiang Nanan. Setengah tahun kemudian, Susanshi secara pribadi mengunjungi ibu Jiang Nanan. Dia sebenarnya di sini untuk mengunjungi ibu. Tapi saya tidak pernah kembali. Air mata mengalir di wajah Jiang Nanan sekali lagi. Ketika dia melihat bagaimana ibunya dan Susanshi memiliki percakapan yang menyenangkan, bagaimana Susanshi membantu memijat bahu ibunya dan menyembuhkan tubuhnya dengan kekuatan jiwanya, Jiang Nanan menangis terseduh-seduh. Idiot ini dia tidak pernah mengatakan apapun padaku. Dia telah membantu merawat ibuku selama ini. Bodoh, brengsek. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sosok ibunya perlahan memudar. Namun, pipinya yang merah dan memerah, senyumnya yang murah hati dan tatapan ramah di mata Susanshi tertanam dalam benak Jiang Nanan. Semua ini nyata, itu pasti nyata. Sanshi,
Segala sesuatu di depannya tiba-tiba berubah. Lingkungannya redup, dan Jiang Nanan terpana menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. Setelah ini, dia mendengar suara yang dikenalnya. Aku minta maaf karena membuatmu sangat ketakutan. Percayalah, saya tidak ingin Anda membahayakan. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Petik 2, namaku Su Sanshi. Saya tahu mereka memberi Anda uang untuk menyelesaikan ritual ini dengan saya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Aku tidak ingin melukaimu. Petik 2, kamu Jiang Nanan, apakah aku benar? Su Sanshi bertanya dengan lembut. Jiang Nanan mengangguk. Aku akan pergi ke satu sisi. Anda bisa mengenakan pakaian Anda kembali. Saya pikir Anda akan merasa lebih aman dengan cara ini. Kita bisa ngobrol setelah itu. Untuk menenangkan mereka, saya tidak bisa meninggalkan ruangan ini malam ini. Petik 2. Jiang Nanan tertegun. Tapi, jiwa bela dirimu harus diolah. Aku tidak bisa menjadi binatang buas bahkan jika itu masalahnya. Sudah kubilang aku tidak akan menyakitimu. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Bagaimana kebangkitan jiwa bela diri saya dibandingkan dengan Anda? Jadi bagaimana jika itu perisai Xuanwu? Jadi bagaimana jika saya menjadi master sekte? Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Saya bersedia menyerahkan segalanya untuk Anda. Bahkan jika aku tidak bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek di masa depan dan menjadi anggota dari 7 monster Shrek, aku masih bersedia. Petik 2. Saat dia melihat punggungnya yang teguh dan kata-katanya yang teguh, Jiang Nanan tidak bisa lagi menahan air matanya. Aku sudah selesai berubah. Kamu bisa datang sekarang. Petik 2. Su Sanshi berbalik dan berjalan ke samping tempat tidur, tetapi dia panik ketika melihat Jiang Nanan menangis. Nanan, jangan menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu bagaimanapun caranya. Aku tidak akan melukaimu. Saya menjamin Anda bahwa saya tidak akan menyentuh Anda. Petik 2. Aku tidak peduli, isak Jiang Nanan. Apa? Su Sanshi linglung ketika dia melihat Jiang Nanan tiba-tiba duduk di tempat tidur. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan gerakannya menunjukkan bahunya yang putih dan lembut. Apa katamu? Jiang Nanan tiba-tiba melompat ke arahnya dan memeluk lehernya. Suaranya hampir tak terdengar karena dia menangis. Aku bilang aku tidak peduli. Bodoh, aku bilang aku tidak peduli. Aku mencintaimu, Sanshi. Petik 2. Lingkungan mereka langsung menjadi sangat sunyi. Namun, tubuh Su Sanshi dan Jiang Nanan mulai berubah. Setelah beberapa saat, mereka kurang remaja, mereka telah kembali ke diri mereka yang berusia 20 tahun. Tempat tidur itu masih merupakan tempat tidur yang sama sejak 5 tahun lalu. Namun, tubuh dan hati mereka lebih erat daripada luka 5 tahun yang lalu saat ini. Dia tidak akan memasuki lubang yang salah kali ini. Cahaya hitam yang menandakan evolusi jiwanya muncul sekali lagi. Di luar kamar mereka, matahari kemasan dan bulan perak tampak melengkung bersama dalam senyuman. Tanda pisah. Padang rumput tanpa batas menyebar di depannya. Tanaman rambat blue silver grass hijau bergoyang-goyang tertiup angin lembut. Ketika mereka berayun, mereka sepertinya meluas tanpa henti. Ketika Zhang Lexuan menemukan dirinya di tempat seperti itu, matanya mulai bersinar terang. Dia selalu menyukai perasaan tanpa batas semacam ini. Hijau tak berujung, udara yang menyegarkan, sinar matahari yang cerah, dan burung-burung yang sesekali terbang semua meninggalkannya dalam suasana hati yang menyenangkan. Seolah-olah semua masalahnya perlahan-lahan hilang, satu napas pada satu waktu. Di mana ini? Tidak ada tempat seperti itu di benua itu dalam ingatan Zhang Lexuan, atau setidaknya, tidak dia tahu. Jika tempat ini nyata, dia percaya bahwa dia sudah jatuh cinta dengan tempat ini. Apa itu cinta? Suara membosankan bergema di udara. Suara ini seakan beresonansi dari segala arah, bahkan langit, seperti itu. Apa itu cinta? Zhang Lexuan linglung saat dia mengangkat kepalanya untuk mengintip ke langit. Setelah itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah jatuh cinta, bagaimana dia bisa tahu apa itu cinta? Dalam hatinya, hanya ada satu orang yang dia sukai. Cinta adalah tentang memberi dan mengabdikan diri sendiri. Itu juga tentang perhatian dan tidak memedulikan hal lain. Suara keras itu tiba-tiba menjadi lembut, seolah-olah angin sepoi-sepoi menyapu, menenangkan jiwanya. Cinta itu egois, posesif, dan hadir di mana-mana. Itu juga akar dari banyak rasa sakit. Namun, kita tidak bisa hidup tanpa cinta. Kehidupan tanpa cinta tidak lengkap.
Apakah kamu mengerti? Petik 2. Zhang Lexuan tertawa getir. Saya mengerti. Namun, bagaimana saya bisa melupakan sesuatu jauh di dalam tulang saya? Petik 2. Kamu akan melupakan semuanya sebagai hadiah. Embusan angin mengamuk, menyebabkan daun mengepul ke atas. Sama seperti mereka, roh-roh Zhang Lexuan juga terangkat ke udara. Tanda pisah, tanda pisah. Gunung-gunung yang menggigit dingin dan hembusan angin. Ah! Ning Tian mencoba menjaga keseimbangan saat dia menjerit ketakutan. Dia sudah berkeringat dingin. Dia terkejut menemukan bahwa dia muncul di tepi tebing, dan ada lembah yang dalam di depannya. Jika dia harus mengambil setengah langkah ke depan, dia akan menghilang ke lembah yang dalam di depannya, tidak pernah kembali. Ada lembah yang dalam di depannya, tetapi bagaimana dengan di belakangnya? Ketika dia berbalik, Ning Tian melihat banyak gunung di belakangnya. Dia berdiri di puncak gunung. Kamu siapa? Sebuah suara yang dalam bergema ke atas dari lembah. Saya Ning Tian. Ning Tian menjawab tanpa sadar. Kamu siapa? Pertanyaan yang sama diajukan padanya lagi. Saya Ning Tian dari Seven Treasures Glaze Sect. Saya pemimpin sekte berikutnya dari sekte ini. Saat dia berdiri di puncak gunung yang sangat dingin, Ning Tian merasa bahwa emosinya telah di luar kendali untuk beberapa alasan. Jadi, dia berteriak sekeras yang dia bisa tanpa memperhatikan hal lain. Suaranya bergema jauh dan luas dan melalui pegunungan. Bahkan setelah waktu yang lama berlalu, itu tidak sepenuhnya pudar. Kamu terlalu banyak tertekan. Suara yang dalam bergema lagi. Apakah kamu bersedia untuk meringankan tekanan ini? Petik 2. Bagaimana saya melakukannya? Ning Tian bertanya dengan sedih. Sejak dia masih muda, dia menjadi putri tunggal dari sekte Master Seven Treasures Glaze Sect. Seven Treasures Glaze Sekte pernah bertemu dengan bencana 10.000 tahun yang lalu, dan hampir hancur total. Setelah 10.000 tahun pembangunan, akhirnya ia kembali memantapkan dirinya sebagai jiwa alat bantu tipe top benua, dan sekali lagi menjadi salah satu sekte terkuat di benua itu. Namun, Ning Tian menjalani kehidupan yang membosankan sebagai murid wanita langsung. Satu-satunya hal yang dia lakukan sepanjang hidupnya adalah belajar dan berkultivasi. Dia kemudian melanjutkan untuk memasuki Shrek Academy di puncak kehidupan yang membosankan ini. Awalnya, dia dianggap sebagai anak terpilih dari surga, dan berpikir bahwa dia akan menjadi yang terbaik di antara mereka yang seusia dengannya. Namun, dia segera mengetahui generasi emas Shrek Academy. Dia bertemu Wang Donger yang tak terkalahkan, Dai Huabin yang berbakat, Xie Huanyu dan akhirnya Huo Yuhao, orang yang paling aneh, yang memiliki 2 jiwa bela diri, kekuatan spiritual yang luar biasa, dan bahkan Ultimate Ace. Ketika dia terus bergaul dengan mereka, dia menyadari bahwa dia tidak sebagus yang dia kira. Meskipun dia masih sangat luar biasa, pusat perhatiannya telah sepenuhnya dicuri oleh yang lain. Jelas sekali betapa tersiksanya dia. Dia pernah mencoba berkultivasi lebih keras. Namun, jiwa bela dirinya adalah tipe tambahan. Itu adalah Seven Treasures Glaze Pagoda, yang tidak bisa digunakan untuk bertarung secara langsung. Karena itu sangat sulit baginya untuk berkultivasi. Faktanya, itu sama sulitnya untuk menumbuhkan seperti halnya bagi Huo Yuhao untuk menumbuhkan Ultimate Ace-nya. Tidak peduli sekeras apapun dia mencoba, itu tidak mengubah fakta bahwa seorang guru jiwa tipe pembantu tidak bisa melebihi seorang guru jiwa pertempuran. Ketika dia melihat bahwa Huo Yuhao, Wang Donger, dan Xiao Xiao dinobatkan sebagai juara bersama dengan senior halaman dalam mereka di turnamen Akademi Master Jiwa Canggih Elit-Elit tingkat lanjut, Ning Tian tidak hanya dipenuhi dengan rasa iri, dia juga dipenuhi dengan kecemburuan. Dan setelah itu, dia tiba-tiba seperti dia tidak mungkin mengejar ketinggalan dari mereka, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Pada saat itu, dia memikirkan kemungkinan lain, yang merupakan harapan yang dimiliki keluarganya untuknya. Sebagai sekte tipe tambahan bantu, banyak penguasa jiwa yang kuat sering meminta bantuan kepada Seven Treasures Glaze Sect. Sebagai salah satu elit dari generasi muda guru jiwa, Ning Tian tahu bahwa dia harus menemukan pelindung yang akan tetap di sisinya suatu hari. Kekuatan orang ini tidak hanya akan menentukan status masa depannya di sekte dan apakah dia bisa berhasil memegang kendali sekte, tetapi juga akan menentukan masa depan sekte itu sendiri. Itu sebabnya dia memilih Huo Yuhao selama takdir Lautan Dewa. Dia memilihnya karena dia adalah yang paling berbakat, dan kemungkinan besar akan menjadi individu terkuat di antara generasi yang lebih muda dari para penguasa jiwa di masa depan. Namun, dia tidak menyangka akan gagal. Dia kalah,
dan kalah tragis pada saat itu. Dia malu seperti gadis kecil ketika dia mengambil inisiatif untuk mengekspresikan cintanya, tetapi masih mendapat penolakan. Ketika penolakan itu datang, rasanya seolah jantungnya ditusuk oleh puluhan ribu bilah, itu sangat menyakitkan. Dia tidak terlalu menyukai Huo Yuhao. Sebaliknya, dia tidak bisa menerima kegagalannya. Pukulan yang diberikan padanya dari kegagalan ini terlalu besar. Untuk jangka waktu tertentu, dia benar-benar sedih. Pada saat itu, hanya Wu Feng yang tetap berada di sisinya. Wu Feng marah pada Huo Yuhao, dan berkultivasi bahkan lebih tanpa lelah darinya. Namun, bahkan ketika Ning Tian melihat semua ini, dia masih memperlakukan Wu Feng sebagai saudara perempuan. Kamu bisa menghilangkan semua tekananmu dengan melompat dari tebing ini. Suara yang dalam bergema lagi. Itu memintanya untuk mati. Ning Tian bingung oleh suara itu. Berbalik. Semuanya akan beres jika saya hanya melompat, ya. Apa yang lebih baik daripada kematian untuk meringankan tekanan ini? Apa yang bisa lebih mengasyikkan daripada kematian? Kematian, dia tertawa. Ayo, tatapan tajam melintas di mata Ning Tian, sebelum dia mengerutkan bibirnya. Tekanan besar yang dia hadapi langsung berubah menjadi kegigihan yang sekarang mendorongnya untuk melompat dari tebing. Dengan itu, dia melemparkan dirinya sendiri ke tepi di depannya. Saat dia melompat, dia sepertinya mendengar teriakan tragis. Tidak, embusan angin mengamuk di sekitarnya, menjadi lebih dingin saat mereka melewatinya. Pada saat ini, Ning Tian merasa seolah jiwanya telah terlepas dari tubuhnya, itu adalah perasaan yang ajaib. Tekanan yang dia rasakan sepertinya perlahan menghilang saat dia jatuh. Maafkan aku, Wu Feng. Jika ada kehidupan lain, saya akan menjadi seorang lelaki dan akan melindungi dan menjagamu. Kamu akan menjadi istriku. Kami akan mengatur keluarga kami bersama-sama, dan saya akan memastikan untuk mencintai dan membayar Anda untuk semua cinta yang telah Anda tunjukkan selama ini. Air mata mulai mengalir di udara di atasnya. Ketika mereka melakukannya, mereka membentuk manik-manik berbentuk mutiara di udara. Meskipun dia jatuh bebas, Ning Tian menyadari bahwa suara itu benar. Tekanan yang dia rasakan tampaknya telah lenyap. Pada saat ini, tidak ada yang tampak penting baginya lagi. Tanda pisah. Wu Feng berdiri di puncak gunung, menatap ke lembah yang dalam di mana Ning Tian menghilang. Ketika dia menatap ke salju yang tak berujung, air matanya mulai mengalir tak terkendali. Ning Tian, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa Anda melompat dari tebing? Mengapa? Dia muncul di sisi lain gunung, dan kemudian diberi instruksi untuk berjalan-jalan. Tepat ketika dia akan tiba, dia disambut dengan adegan Ning Tian melompat dari tebing. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia belum bisa menyelesaikannya tepat waktu, dia hanya bisa menyaksikan Ning Tian menghilang ke lembah di bawah. Segalanya tampak tidak penting ketika dia melihat itu, Wu Feng tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia terhuyung, hampir jatuh. Ikuti dia, jika Anda benar-benar mencintainya, Anda harus mencari kehidupan baru dengannya. Suara itu menggema melalui lembah gunung. Wu Feng terkejut. Dia melihat lembah yang dalam di depannya, sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap langit dan meratap, Ning Tian, aku datang. Ya, karena orang yang dia cintai sudah pergi, apa gunanya tetap hidup? Proyeksi naga api tumbuh di belakangnya. Proyeksi ini membawa rasa keanggunan dan gairah, sebelum menghilang bersama dengan Wu Feng saat dia melompat dari tebing kesakitan dan air mata. Semuanya menjadi sunyi dan damai lagi setelah itu. Gunung-gunung masih sedingin biasanya.